Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Di suatu hari, kita melihat nih seorang wanita berkata, "Xiaoke, keluarga paman keduaku selalu nggak menyukaimu." Kita melihat nih, orang yang kiri ini namanya Xiaoke. Nah, dia MC kita. Sedangkan si wanita adalah Cao Jiaxin, itu istrinya. Jiaxin berkata, "Kau nggak perlu masuk, tunggu di sini." Xiaoke merespon, "Iya, aku nggak suka mereka lagi." Jiaxin melanjutkan, "Kalau kita datang untuk meminjam uang, kita harus menanggung beban. Mereka nggak akan meminjamkan kita uang. Mari kita pikirkan hal lain. Operasi ayah sangatlah mendesak. Aku benar-benar gak punya cara lain. Paman dan ayah adalah kakak adik, jadi mereka harus meminjami. Maafkan aku. Aku harap kelak kita akan menjalani hidup yang lebih baik lagi." Lalu akhirnya si Jiaxin pun masuk. Lalu tiba-tiba ada 3 orang datang. Orang yang kanan berkata, "Cao Jiaqiang, bukankah ini sepupu iparmu?" Oke, berarti si rambut merah nih namanya Cao Jiaqiang. Jiaqiang merespon, "Adik ipar sialan, hanya menantu di rumah Cao." Orang yang kiri berkata, "Saya dengar sepupumu adalah wanita tercantik di Haicheng, seperti bunga yang tumbuh dari kotoran sapi." Kotoran sapi, pintar, perumpamaan yang sesuai. "Hei kotoran sapi, apa yang kau lakukan di rumah kami?" Lalu tiba-tiba si Jiaqiang menyerang, mendorong si Xiaoke, MC kita. Dalam hati Xiaoke, sabar. Lalu si Jiaqiang melihat nih kalung dari si Xiaoke. "Barang bagus, di mana kau mencurinya?" "Hei, ini pemberian dari kakek Cao." Lalu si Xiaoke disandung dan Xiaoke terjatuh. Xiaoke masih memegang kalungnya, tapi tangannya diinjak. Dan akhirnya tiba-tiba nih, ini di mana? Kenapa aku di sini?" Lalu seorang wanita berkata, "Pria muda tampan, selamat datang di sistem Shenhao. Saya adalah layanan pelanggan eksklusif Anda, Fu Xiao Xiao." Pria tampan, apakah itu terikat dengan sistem Shenhao? Sistem kami memiliki kekayaan tak terhitung yang dapat membuatmu menjadi terkaya di dunia. Bersama wanita-wanita cantik, mencapai puncak kehidupan. Kenapa ini terdengar seperti penjualan sistem piramid? Sistem mendeteksi bahwa pembawa telah hancur, membuka prosedur mengikat wajib kemajuan. Peningkatan adalah 99%. Literasi telah berhasil. "Hei, aku belum menyetujuinya. Kau di mana?" "Selamat," Xiaoke berkata. "Hei tante, aku nggak menginginkan makhluk hantu ini." Host Xiaoke, great, poor, ghost, and God value 0. Xiaoke membalas, "Tante, apa aku setua itu? Percaya atau enggak, aku bisa menghapus sistem menit demi menit. Hapus. Saya nggak ingin sistem MLM sama sekali." Xiaoke membalas, "Sistem telah berhasil mengikat Anda. Setelah dihapus, Anda akan menghilang." "Saya salah. Ini emang tidak mengikat, tapi ini penculikan." "Saudaraku, demi kebaikanmu, aku akan memberimu tas pemula." Anda mendapatkan tas pemula senilai 1 juta dengan sekali kekuatan Tiger Power. "Ini apa gunanya?" Si Xiaoqiao menjelaskan, "Nilai Shenhao dapat ditukar dengan uang sungguhan. Tiger Power adalah komoditas di Shenhao Mall." Di Shenhao Mall, sistem mall. "Ada banyak barang di mall kami yang bisa membantumu menjadi orang terkaya di dunia. Anda dipersilahkan untuk membelinya kapan aja." Dalam hati Xiaoke, bener aja, ini MLM. Oke, kembali. Ini ada apa?
kembali. Cia-Chang berkata, apa kau nggak ingin buang air kecil dan bercermin sana agar kau tahu wajah apa yang ada di sebelah sepupuku? Kau Kongci telah melakukan pengakuan publik kepada sepupunya. Jika Anda mengenal satu sama lain, Anda harus pergi. Jangan halangi perkembangan keluarga Cao. Kalian tahan sebentar. Aku akan memberinya pelajaran. Xiaoko berkata, Cao Cia-Chang, kau menjual kakak perempuan untuk kehormatan. Ting. Sistem mendeteksi bahwa kau membutuhkan bantuan. Apa kau ingin menggunakan Tiger Power? Gunakan! Dan menggunakan Tiger Power, si Xiaoko langsung berhasil lepas dari kedua orang itu. Tiger Force digunakan. Tersisa 10 menit. Kita melihat Xiaoko maju dan langsung menghajar si Cia-Chang. Dan Cia-Chang terhempas jauh. Ting, sistem mendeteksi bahwa kau telah menggunakan setengah Tiger Power. Hah? Kenapa hanya 50 sen? Belum memiliki keterampilan berharga. Bagaimanapun, aku kaya sekarang. Aku nggak bisa membiarkan Ciaxin menderita lagi. Di dalam rumah, kita melihat nih, ada dua orang yang sedang duduk. Wanita yang kiri berkata, Ciaxin, kau Kongci adalah pewaris perusahaan. Jadi kau harus meninggalkan Xiaoko. Orang yang kanan menambahkan, bibimu benar. Kalau kau menikah lagi dengan kau Kongci, hidupmu akan bahagia dan keluarga akan bangga. Menjadi keluarga nomor 1 dan kau menjadi kontributor terbesarnya. Bibi, paman, aku sudah menikah. Ternyata itu adalah bibi dan paman dari Cia-Shan. It's typo, Cia-Sin. Bibinya Cia-Sin berkata, apalagi yang kau banggakan dari Xiaoko? Udahlah, beri aja dia uang dan suruh dia pergi. Pamannya menambahkan, kalau kau mau menikah dengan kau Kongci, kita janji akan bantu biaya operasi ayahmu dan biaya perceraianmu dengan Xiaoko. Xiaoko bukan boneka. Kami nggak akan bercerai. Apa gunanya Xiaoko, pria malang itu? Jangan rusak masa depanmu dengan orang luar. Xiaoko bukanlah orang luar. Benar-benar nggak pantas. Bibinya melanjutkan, Cao Cia-Sin, jangan lupa bahwa ayahmu itu masih berbaring di rumah sakit menunggu uang menyelamatkan hidupnya. Biaya operasi ayah adalah 200.000 yuan. Tolong pinjami aku demi kesembuhan ayah. Pabrik garmen Sinsin terima pesanan dalam jumlah besar. Aku akan mengembalikannya dalam 3 hari. Bibinya membalas, pabrik Sinsin berutang pada kantor pusat 800.000 yuan ditambah 200.000 yuan untuk operasi ayahmu. Apa kau masih sanggup untuk melunasinya? Aku akan bayar secepat mungkin. Tolong selamatkan ayahku. Apakah seperti itu caramu meminta bantuan? Gak mau menikah lagi atau berlutut sekarang? Lalu tiba-tiba si Xiaoko masuk nih, membawa sebuah kantong. Kenapa kau kesini? Bukankah aku menyuruhmu untuk menunggu? Xiaoko berkata, kalau aku nggak masuk, mereka akan mengganggumu. Si Ciaxin berkata, jangan pedulikan aku, pergi dan tunggu aku. Aku kaya sekarang. Kita pergi ke rumah sakit untuk membayarnya. Mereka nggak menyukai keberadaan kita di sini. Bibinya membalas, kau punya uang? Sepertinya tidak. Biaya hidupmu aja dari bantuan keluarga kami. Dari mana kau mendapatkan uang? Ciaxin yang banyak membantuku, bukan Cao. Xiaoko berkata, aku nggak akan membuatmu susah dan mereka nggak akan mengganggumu lagi. Berani sekali bilang begitu. Kalau kau emang terbaik untuk Cia-Sin, jangan sengsarakan dia. Cepat pergi dari sini. Lalu si Xiaoko melemparkan kantongnya. Ternyata isinya adalah uang, full uang. Ini 800.000 yuan untuk lunasi hutang pabrik garmen Sinsin. Hutang kami lunas. Hah? Dari mana kau mendapatkan uang itu? Xiaoko berkata, ayo pergi, masih ada cukup uang untuk biaya operasi. Ting, sistem mendeteksi penggunaan uang 0. Waduh, 0. Dalam hati Xiaoko, apa? Kenapa hanya 0? Lalu tiba-tiba Cia-Chang masuk. Ayah, Xiaoko memukulku. Lalu si paman menyuruh seorang bodyguard, Wang Cai, hentikan dia. Ting, sistem memberitahu Tiger Force tersisa 0,01 poin. Ting, sistem mendeteksi penggunaan Tiger Force memberikan tambahan nilai 0,5 poin. Dalam hati Xiaoko, oh itu masih 0,5. Hah? Melihat itu, semuanya kaget. Kenapa dia begitu kuat? Yaudah, ayo pergi. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi ke rumah sakit. Si Cia-Shan berkata, tolong cek kamar nomor 18. Si siapa? Suster memberitahu gak ada tunggakan, tidak ada operasi. Hah? Apa yang terjadi? Yaudah, ayo ke sana dan melihatnya. Mereka pun pergi ke ruang 18. Di dalam itu ternyata kita melihat nih ada 2 orang. Yang kanan adalah Cao Shan, ayah Cao Cia-Sin. Sedangkan yang kiri adalah ibunya Cia-Sin, namanya Wang Fen. Ayahnya berkata, istriku, idemu pintar sekali, memaksa Cia-Sin untuk menikah lagi dengan cara seperti ini. Istrinya membalas, Cia-Sin adalah anak yang berbakti. Terbukti ini berjalan dengan baik saat kau pura-pura sakit. Tapi kita belum tahu apakah Cia-Sin mau atau enggak. Hah? Apa dia punya pilihan lain? Lalu tiba-tiba, ternyata kau menipuku. Ternyata Cia-Sin sampai di ruang nomor 18 di kamar rumah sakit nih. Mendengar itu, mereka berdua kaget dan si ayah langsung pura-pura pingsan. Berhenti, kenapa masih aja pura-pura? Terus si Cao Shan ditarik. Cia-Sin berkata, ayah, ibu, kenapa kau melakukan ini? Cao Shan, ayahnya Cia-Sin, dia merespon, Cia-Sin, kami hanya ingin keluarga hidup lebih baik. Lalu ibunya maju, bukankah ini semua untukmu? Mendengar itu, Cia-Sin kaget. Untukku? Itu untuk dirimu sendiri. Hai, udah,
jangan menangis. Xiao Ke pun maju. Jangan salahkan Ciasin, dia nggak bersalah. Ini biaya hidup bulan ini. Kedepannya jangan ganggu Ciasin lagi. Ting, sistem mendeteksi penggunaan uang dengan feedback value 0. Lalu akhirnya si Xiao Ke pun pergi. Hey, itu kenapa Xiao Ke yang miskin tiba-tiba menjadi kaya? Apakah dia mencuri? Bagaimana bisa ini terjadi? Atau hanya beruntung aja? Jika bukan karena Ciasin, aku nggak mau jadi begini. Kita melihat nih, Xiao Ke keluar. Tiba-tiba, perut dari Xiao Ke keroncongan. Lapar sekali, tapi nggak ada uang sepeser pun. Oh iya, ada sistem. Hey, wanita kaya, tante kaya. Hey, beraninya kau menggangguku tidur di istana? Dalam hati Xiao Ke, loh, bagaimana bisa dia terbentuk? Ciao, aku butuh bantuan. Tiba-tiba, loh, ini kenapa ada hitungan mundur? Host, Xiao Ke, level poor, Shenhao value 1. Sistem akan diatur ulang ketika batas waktu berakhir dan nggak ada lagi pengembalian nilai. Batas ini ditentukan oleh dirimu sendiri. Setelah riset, karirmu tetap utuh. Karir utuh? Ini cara yang biasa kau pakai. Dulu, aku selalu memakai itu di leherku. Tapi aku nggak ingin seperti dulu. Aku ingin mengubahnya dengan 1 yuan. Tukarkan. Ting, menukar 1 Shenhao dengan 1 yuan. Sistem ditutup. Halo, hey, apa kau punya sikap yang baik? Tapi aku harus makan roti kukus dengan ini. Tidak apa. Setidaknya roti kukus bisa mengganjal perutku yang lapar. Ting, waktu tersisa kurang dari 10 menit. Ayo cepat. Nah, ini dia. Saya ingin roti kukus. Ting, sistem mendeteksi ada penggunaan mata uang. Feedback value 0. Masih ada waktu 5 menit sebelum sistem di-reset. Pak, bolehkah saya meminta tanpa membeli? Dan akhirnya si Xiao Ke pun dapat 1 roti nih. Ting, 3 menit sebelum sistem reset. Sayangnya belum ada waktu untuk bertemu Ciasin. Aku gak berguna, gak bisa membuat hidup Ciasin lebih baik. Setidaknya jika dia mati, dia seperti berlian yang masih dihargai. Ciasin, maafkan aku. Lalu tiba-tiba muncul nih sebuah kucing hitam. Hey, apa kau hidup sendiri di sini? Sepertinya kita sama. Ting, 1 menit sebelum sistem reset. Senang, kau bisa menemaniku di sini. Waktu tersisa 29 detik. Waktu 1 detik. Ting, sistem mendeteksi mengadopsi kucing. Memberikan nilai feedback 0-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memberikan nilai feedback 1 juta. Starcat, apakah kucing mahal yang ada di The Phantom of Cat? Kau bernilai jutaan dolar. Ciasin sangat menyukai kucing. Dia pasti senang bertemu denganmu. Ya udah, ayo kita pulang. Sekarang kita pergi nih ke sebuah tempat. Ada seseorang yang sedang meminum wine. Dia berkata, maksudmu Xiao Ke punya 1 juta dolar? Dari mana dia mendapatkannya? Orang yang melapor merespon, ternyata yang melapor itu pamannya Ciasin. Dia berkata, nggak jelas, mungkin itu riba. Lalu orang yang sedang ngerokok ini, dia berkata, baiklah, aku akan memperhitungkan investasiku karena ada yang menentangku. Pamannya Ciasin langsung bersujud. Tidak, beri saya kesempatan. Kau pergi keluar. Dan pamannya pun ditarik keluar. Tidak, keluarga Chow, aku sudah kehilangan kesabaran. Ini karena yang si tua muda ini belum dikasih tahu namanya. Mimin sementara panggil tua muda dulu ya. Si tua muda berkata, cari Xiao Ke dan musnahkan dia dari Hai Cheng selamanya. Oke, aku akan melakukannya. Si tua muda menahan. Tunggu, aku tidak ingin mengotori ruanganku dengan sampah ini. Baik, aku harus membereskannya. Lalu akhirnya, saat Xiao Ke sedang jalan bersama kucingnya, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghalanginya. Dari mobil itu keluar beberapa orang dan juga bodyguard si tua muda tadi. Kau, mau apa kau? Oh, ini anaknya. Itu dia. Cepat, kejar. Loh, kenapa mengejarku? Hei kau, mau kemana kau? Aku menginginkan hidupmu. Lalu kita melihat nih, si bodyguard bergerak dengan sangat cepat dan langsung berhasil menahan si Xiao Ke. Si bodyguard berkata, kau nggak akan bisa melarikan diri dariku. Dan si Xiao Ke dilempar ke tembok. Si bodyguard berkata, pegangi dia. Jangan biarkan dia lolos. Hei, lepaskan aku. Aku nggak mengenalmu. Si bodyguard melanjutkan, aku akan membuatmu pergi dari Hai Cheng selamanya. Bosku sangat membencimu. Aku tahu, bajingan. Pintar, tapi sudah terlambat. Hei, lepaskan aku. Lalu tiba-tiba, hentikan. Beraninya melakukan pembunuhan di siang hari. Ternyata ada seorang wanita. Wah, siang hari? Lucu sekali. Ini gelap dan berangin. Apa? Wanita cantik ini ingin menyelamatkan pahlawannya? Aku pikir dia selamatkan beruang. Dalam hati Xiao Ke, dia adalah Yu Chao dari Universitas Hai Cheng. Aku dengar dia suka berperang. Memalukan sekali. Beraninya main keroyokan dengan orang lemah. Dalam hati Xiao Ke, hei, aku bukan orang lemah. Apa urusanmu? Pergi dari sini atau kau juga kuhabiskan. Aku bertanggung jawab atas hal ini. Kalian pergi, singkirkan dari sini. Baik, kita melihat para bawahannya maju menyerang si Yu Chao. Aku tahu ada perkelahian dan aku putuskan untuk tidak pakai rok hari ini. Lalu tiba-tiba dia merobek roknya. Wah, terlihat warna putih tinggi. Ping! Kita melihat si Yu Chao pun maju. Dan Yu Chao menghajar 1 orang, 2 orang, dan 1 lagi menyerang dari belakang. Awas! Dan Yu Chao berhasil menyerang lagi orang yang ketiga. Ketiga orang itu tumbang dalam sekejap.
Hebat sekali. Kedua orang yang menahan si Xiaoke berkata, "Bos, apa yang harus kita lakukan? Apa kita kabur aja?" Dalam hati Xiaoke, luar biasa. Jangan khawatir, aku udah banyak latihan. Kita lihat, si bodyguard maju menyerang. Serangan pertama berhasil dihindari. Serangan kedua juga berhasil dihindari oleh Yu Chao. Dan Yu Chao menyerang balik menggunakan backflip kick. Dan si bodyguard terkena tendangannya. Aku tahu kelemahanmu. Kau pintar, tapi sayang, terlalu lemah. Dalam hati si Yu Chao, dia udah tahu. Cantik, saatnya macam bermain-main denganmu. Kita melihat si bodyguard maju, tapi si Yu Chao menghajar terus-terusan. Tapi ternyata serangannya gak berdampak sama sekali karena si Yu Chao terlalu lemah. Dan Yu Chao terkena serangan balik. Dalam hati Yu Chao, badanku terasa sakit dan aku sulit untuk berdiri. Lalu si bodyguard maju dan langsung merobek bajunya. Atas keberanianmu, kau harus membayarnya. Wanita cantik, apa kau udah siap? Wah, mulus sekali. Aku duluan. Lalu tiba-tiba Xiaoke berteriak, "Jangan sentuh dia!" Jangan khawatir, dia akan melakukannya saat aku selesai. Ting, sistem mendeteksi kemarahan. Apa kau butuh bantuan Tiger Force? Butuh. Oke. Ting, pembayaran 200.000 plus 80.000 untuk mendapatkan Tiger Force. Kenapa sistem gak bisa digunakan langsung? Bagaimana ini? Ciao, bangun. Aduh, ini malam menjelang pagi. Ayo, beri aku kekuatan. Cepat. Apa kau diintimidasi lagi? Kita melihat si Cao Cao melemparkan sesuatu ke mulut Xiaoke. Dan Xiaoke tiba-tiba menjadi kuat dan langsung Dengan cepat, Xiaoke membenturkan kepala kedua orang itu. Kamu memaksaku. Ting, sistem mendeteksi penggunaan Tiger Force value 1. Hey, apa kau ingin menjadi sepertinya? Tanpa pakaian dan kedinginan. Rasakan ini. Dan Cao Fang langsung membantai mereka. Shen Hao plus 1. Shen Hao plus 1. Plus 1-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. 6 kali Shen Hao plus 1. Berarti plus 6. Wah, kau hebat sekali. Kau melakukannya dengan baik. Lalu si Xiaoke pergi ke Yu Chao. Lalu Xiaoke memberi Yu Chao bajunya. Xiaoke berkata, "Terima kasih sudah membantuku. Biar aku yang melindungimu." Lalu kita melihat ada satu orang yang menyerang ke arah Xiaoke. Tapi Xiaoke langsung menghajarnya dan dia pun langsung tumbang. Kuat sekali. Kita melihat kedua orang ini maju untuk menyerang Xiaoke. Tapi Xiaoke dengan mudah langsung menahan tangannya dan menghempaskan mereka berdua. Dalam hati si Yu Chao, apa ini? Kenapa dia begitu kuat sekali? Nah, ini tadi kan dijelasin nih Shen Hao sistem Shen Hao plus 1. Nah, sekarang kita lihat nih Shen Hao sistematik. Jadi tiba-tiba si Cao Cao memanggil Xiaoke. Xiaoke bertanya, "Kenapa kau memanggilku?" Cao Cao menjawab, "Aku pikir aku harus memberitahumu tentang sistem Shen Hao." Oke, ini jadi kayak rules-nya lah atau sistemnya lah. 1. Golden value sama dengan mata uang real. 2. Metode akuisisi. Poin pertama, menggunakan nilai untuk hal yang bermakna. Poin kedua, menggunakan mall untuk menciptakan nilai. Terus ini sistem yang ketiga. Setiap kali nilai diproduksi, dia memiliki batas waktu. Poin pertama, Prodigy value kurang dari 10 juta selama 1 hari itu orang miskin. Poin kedua, Prodigy value adalah miliarder selama 3 hari orang lokal. Dan poin ketiga, Prodigy value kurang dari 10 miliar selama 1 bulan adalah orang kaya. Lalu sistem keempat nih, peringatan, gak ada nilai baru yang dihasilkan dalam batas waktu. Selanjutnya, sistem akan dihapus dan didaur ulang. Jadi kurang lebih dasarnya begini. Xiaoke berkata, apa hal bermakna akan menciptakan nilai? Jadi ini hasil akhirnya. Dalam hati Cao Cao, rangkuman ini adalah sistem penghasil uang, tapi ini sedikit jebakan. Akhirnya, si Xiaoke pun kembali. "Sini kau, akan kubuat kau berbaring seperti anjing." "Baiklah, aku akan bertarung denganmu. Kaulah yang telah memaksaku. Rasakan ini." Dia menyerang ke arah Xiaoke. Dan Xiaoke merasakan sedikit sakit nih. "Hei, aku lihat kelemahannya. Kelemahannya adalah kecepatannya lambat." Dalam hati Xiaoke, enggak, dia bisa menemukan kelemahanku. "Kepung dia. Ayo, cepat habiskan dia." Kita melihat mereka semua maju. "Hei, jangan keroyokan. Ayo, 1 versus 1. Hei, lari. Awas, belakangmu." Dan Xiaoke terkena serangan pentung kayu dari belakang. Kita melihat orang-orang mengepung dia. Ini baru permulaan. Menyerahlah, pergilah. Semakin cepat kau pergi, semakin baik. "Hei, Cao Cao, bantu aku. Apa kau butuh kekuatan cita?" Xiaoke menjawab, Iya, aku membutuhkannya." Oke, ting. Pembayaran 20.000 berhasil. Sisa saldo 600.222. Kita melihat si bodyguard menyerang ke arah Xiaoke. Xiaoke memakan pil cita tadi tuh yang dia dapat, yang dia beli. Dan dengan cepat Xiaoke langsung menghindarinya. "Loh, di mana mereka?" Xiaoke pergi ke si Yu Chao. "Hei, apa yang kau lakukan?" Xiaoke berkata, "Cepat, aku nggak tahu lagi cara melawan mereka." "Ya udah, kalau nggak tahu, ayo pergi." Sialan, dia mengelabuiku. "Lepaskan wanita itu." "Bang," Yu Chao bertanya, "Apa kau pernah belajar bela diri?" Xiaoke menjawab, "Tidak." "Terus, apa kau pernah belajar militer?" "Enggak juga." "Terus apa yang akan kau lakukan?" "Aku akan the ninth set of radio gymnastics." Gimnastik. "Baiklah, beri mereka radio gymnastics." Yang tiba-tiba Xiaoke berdiri gerak-gerak.
Loh, kenapa kau tidak bertarung? Oh, persiapan. Lalu Xiaoke maju. Biarkan kau melihat kekuatan radio gymnastics. Kita melihat ada dua orang menggunakan bentungan kayu menyerang ke arah Xiaoke dan Xiaoke menghempaskannya. Plus 10.086 Shenhao menyerang satu orang lagi. Plus 10.086 Shenhao menyerang lagi. Plus lagi. Oh, mungkin gitu kali ya. Setiap kali dia menyerang orang, dia dapat saldo. Plus terus. Dan akhirnya mereka semua pun kalah dibantai oleh Xiaoke. Dan Xiaoke pun mengantarnya pergi. Sampai jumpa. Yah, sampai jumpa juga. Dalam hati Xiaoke, dia pasti naksir aku. Kita sekarang pergi nih ke si bodyguard. Si bodyguard ditendang oleh si tuan muda. Dasar sampah, begitu aja nggak becus. Bos, tolong beri aku kesempatan. Seret ke gudang, itu lebih cocok untukmu. Bos, aku punya saudara pintar kungfu dan kuat. Dengan bantuannya, aku bisa membunuh Xiaoke. Si tuan muda membalas, kesabaranku telah habis. Si bodyguard melanjutkan, bos, aku sudah bersamamu 3 tahun. Percayalah. Dia pun ditarik keluar kamar. Lalu si tua muda ini menelpon seseorang nih. Hapus semua daftar pabrik garmen Xin. Ciasin. Apa yang aku inginkan, aku nggak pernah mendapatkannya. Kita melihat nih, Xiaoke pulang ke rumah mungkin ya. Nggak tahu juga Mimin rumahnya atau bukan. Tapi tiba-tiba ada yang mencoba menendang Xiaoke. Tapi Xiaoke berhasil menghindarinya. Kita melihat nih, wanita ini adalah bibinya Tiaoman. Tapi so far belum ada ya yang dikenalin sama komiknya yang namanya Tiaoman. Ya itulah, siapa tahu nanti muncul orangnya gitu. Bibinya Tiaoman, yaitu namanya Cao Chayo. Xiaoke, kenapa kau kembali? Kenapa kau gak mati aja di luar? Minggir. Kalau tidak, aku akan mengalahkanmu. Kau itu gak berguna. Loh, kucing. Anak kucing yang manis. Hei, jangan sentuh kucingku. Xiaoyu mencoba mengambil kucingnya, tapi si Xiaoke langsung menariknya. Adik ipar, kau bermain kucing untuk apa? Apa kau ingin memiliki kelinci putih yang besar? Dalam hati Xiaoke, dia pikir, aku nggak tahu kalau kau menyembunyikan kelinci itu di kamar. Hei, aku akan memberi kamu waktu istirahat. Apa kau ingin bermain denganku? Ini, ayolah. Oke, kau yang minta. Plak. Aduh. Dan akhirnya si kucing pun diambil oleh si Xiaoyu. Xiaoke memukulku. bener aja, itu memalukan. Lalu si Xiaoke, kau cari masalah? Kucing hitam yang cantik. Aku panggil kau Xiaohei. Lalu si kucing langsung diambil dan langsung dibawa mandi. Xiaohei, kau tampak kotor. Aku akan memandikanmu. Aku dibukul karena kucing. Tapi saat dimandiin, ternyata kucingnya putih. Ternyata berwarna putih. Xiaoke, tidurlah kembali. Kira selesai. Xiaoke, kau tidur aja hari ini. Oke. Dalam hati Xiaoke, apakah kita akan tidur teranjang? Lalu si Ciaxin berkata, hari ini aku akan berbaring di lantai. Yaudah, jangan. Aku aja. Biar aku yang berbaring di lantai. Lalu saat tidur, tiba-tiba nih, apa? Kenapa begitu? Xiaoke bangun. Dia bertanya, apa yang terjadi? Ciaxin menjawab, pesanan dari pabrik garmen, semuanya mereka membatalkannya. 800.000 pesanan hilang semuanya. Siapa yang mau menimbun banyak barang di gudang? Aku khawatir pabrik nggak bisa menyimpannya. Siapa yang membayar kamu menggadaikan pabrik kepada pembuat kain? Gila kau. Aku pikir aku bisa melunasinya. Aku nggak menyangka itu akan terjadi. Sekarang pabrik sudah berakhir. Apa kau akan membiarkan kami pergi dan makan angin, Tapi Xiaoke menghalangi mereka. Dulu kau setuju dengan itu. Kenapa sekarang kau menyalahkannya? Wang Fen, ibunya si Ciaxin berkata, kau masih punya muka untuk bicara. Jika bukan karenamu, keluargaku nggak akan sial. Ayahnya si Cao Sha menambahkan, Xiaoke, pergi dari sini. Ibu, ayah, uang kemarin 200.000. Mungkin kami bisa menyimpannya. Nggak, udah habis untuk beli rokok. Waduh, orang tuanya. Lalu si Xiaoke berkata, jangan khawatir, ada aku. Wang Fen melanjutkan nih, kau itu gak berguna. Apalagi yang bisa kau lakukan selain membuang makanan? Ayahnya Cao Shan melanjutkan juga nih, udah, biarkan mereka. Coba hubungi Kau Kongci. Iya benar, sekarang hanya Kau Kongci yang bisa membantu kami. Lalu tut, pinjami uang. Iya, gak masalah. Oke, Xiaoke berkata, jangan terlalu percaya dengannya. Apapun yang terjadi, saat ini mungkin aja dia yang mereka buat. Ciaxin merespon, jangan khawatir, aku gak akan bicara padanya. Xiaoke, kau sampah. Kalau kau gak mampu, jangan libatkan kami. Iya, kau keluar dari sini. Xiaoke berkata, Ciaxin, aku gak akan menyakitimu lagi. Ciaxin membalas, gak ada hubungannya dengan dia. Hei, kau terlalu jauh. Jika bukan karena dia, orang tuamu ini pasti hidup dengan baik. Dan si Xiaoke pun pergi. Dan kita melihat nih, si kucing langsung lompat dan pergi bersama Xiaoke. Lalu tiba-tiba ada yang menelpon nih. Ciaxin mengangkatnya. Halo, apa? Benarkah? Ibunya bertanya, apa yang terjadi? Bikin ribut aja. Baru aja
seseorang memesan alat senilai 800.000 yang telah dimasukkan ke akun rekening perusahaan dan pabrik sekarang terselamatkan. Ayahnya bertanya, siapa pembelinya? Aku nggak tahu. Mereka hanya bilang telah melakukan reservasi via telepon. Hah, seperti suara, mungkinkah itu Xiaoke? Gak mungkin, dia gak akan mampu. Kemungkinan terbesar adalah Kau Kongci. Ternyata beneran itu Xiaoke. Xiaoke di luar pakai telepon yang di jalanan tuh loh. Nah, untuk melakukan reservasi. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan dengan barang-barang ini? Ting, sistem mendeteksi penggunaan uang. Feedback 0. Bener aja, membeli barang istri nggak akan menjadi bumerang. Lalu di jalan kita melihat nih, Xiaoke bertemu sekumpulan orang. Hey, ini dia. Xiaoke sengaja berjalan di depan mereka dan si rambut pirang si gendut nih menyuruh Xiaoke berhenti. Kau, berhenti. Si wanita yang kanan berkata, "Hei, bukankah ini Xiaoke? Teman sekelasku." Sombong sekali. Si rambut pirang berkata, "Sampah, siapa yang suruh kau memberhentikanku?" Oh, ternyata Xiaoke yang suruh berhenti. Oke. Xiaoke membalas, "Siapa yang suruh memberhentikanmu? Hah? Kau ngomong ke siapa?" Si pirang membalas, "Aku ngomong denganmu." Ya udah, aku juga ngomong denganmu. Si rambut merah itu harusnya si Chiachang. Chiachang berkata, "Fangke, dia mempermainkanmu." Oke, si pirang tuh Fangke. Fangke berkata, "Xiaoke, aku pikir kau sudah bosan tinggal di Haicheng." Xiaoke membalas, "Ingin mengusirku? Oke, aku beri kau kesempatan. Kalahkan aku dan aku akan pergi. Baiklah jika itu maumu." Dalam hati Fangke, saudaraku bilang kalau aku berhasil membuatnya pergi, dia akan memberikanku mobil sport. Fangke berkata, "Kalau begitu, tapi si Chiachang menahannya." "Tunggu, jangan berkelahi dengannya. Dia sangat hipnormal." Gak normal mungkin ya. "Sebaiknya bermain kelereng aja." "Oke, tapi jika aku menang, kau harus membeli peralatan kerja senilai ratusan dolar." Oke, dalam hati Fangke, kurasa itu nggak mungkin. "Oke, mari kita buat perjanjian agar kau nggak mengelak nantinya. Persis dengan kesepakatan, kau harus keluar." Si rambut belah tengah berkata, "Aturannya simple, kau cukup menebak ada berapa jumlah kelerengnya." Mendengar itu, orang-orang kaget. Aku pikir probabilitasnya terlalu rendah. Ini gak adil untuk taruhan. Fangke berkata, "Xiaoke, kau masih aja cari inisiatif untuk tidak mengakui kekalahan. Aku masih bisa biarkan kau pergi dengan sopan." Xiaoke membalas, "Siapa yang kalah atau menang masih belum diketahui." Dalam hati Xiaoke, "Ciao, aku dalam kesulitan. Datanglah dan bantu aku." Ciao berkata, "Selamat datang di sistem Shenhao. Tekan 1 untuk bahasa Putonghua. Tekan 2 untuk bahasa Inggris. Tekan 3 untuk bahasa Indonesia." Kau udah gila. 3. Oke, untuk permintaan nilai Shenhao, tekan 1. Untuk sistem mall, tekan 2. Untuk layanan manual, Xiaoke tiba-tiba 3. "Maaf, kode operasi salah. Silakan tekan tanda bintang untuk kembali ke menu utama, atau tekan 4 untuk mendengarkan ulang." Lalu tiba-tiba si Xiaoke bersujud, Jangan mempermainkanku, Ciao." Oke, ini sekarang buka mall system nih. Kita lihat nih, di mall system ada beberapa barang. Yang pertama ada nih Tiger Power secondary 200.000. Terus Medcita Speed secondary 200.000. Perspective Eye secondary 200.000. Shenhao Balance 168.000 ya itu ya. Kecil banget tulisannya, gak kelihatan, blur. Tapi ya kurang lebih segitulah. Xiaoke berkata, "Aku ingin Perspective Eye." Ding, Shenhao Balance gak mencukupi. Ini semua udah berakhir. Padahal aku harus mengalahkannya. Lalu si Ciao memberikan pilnya nih. "Nih, berhentilah mengeluh. Berterima kasihlah." Wah, terima kasih. Lalu akhirnya Xiaoke pun kembali. Fangke bertanya, "Apa kau bisa menebaknya?" Ini ada 5 di dalamnya." Dalam hati Fangke, bagaimana bisa dia tahu? Dalam hati si rambut belah tengah, "Tenang, gak ada gunanya tebakanmu benar." Lalu dia berkata, "Oke, perhatikan baik-baik." Lalu tiba-tiba saat dibuka, kelerengnya sisa 4 nih. Salah, ini benar-benar gak mungkin. Fangke berkata, "Hei sampah, keluarlah dari Haicheng." Si yang wanita berkata, "Teman sekelasku, Xiaoke ini benar-benar kasihan." Chiachang menambahkan, "Kau seperti kentut kalau keluar dari Haicheng. Kau bersedia taruhan dan kalah." Lalu tiba-tiba si Xiaoke pergi nih. Tapi si itu tuh, Yu Chao, dia datang. "Tunggu, tebakan Xiaoke benar. Aku melihat dia menggerakkan tangan dan kakinya untuk memindahkan kelereng." Kau bohong, kau omong kosong." Si Yu Chao menarik tangan dari si belah tengah. Si belah tengah maju menyerang, tapi si Yu Chao berhasil menangkap dan menahan tangannya. Dan dia membukanya, dan kelihatan tuh kelerengnya. Orang-orang melihat itu semua. Oh, ternyata itu penipuan. Kudengar dia punya ribuan cara. Kau kalah. 1 juta sini. Sial, kau beruntung. Nih, ting, feedback system 1 juta. Sisanya 400.
968.668. Sisa uang sistem mungkin ya. Wah, membuat 1 juta menghasilkan 1 juta juga, untung double. mungkin gini kali, 1 juta duit asli sama 1 juta point system, Shenhao system. Nah, hey, pesanan akan segera dikirim ke tempat tujuan. Lalu si Yu Chao menepok pundak dari Xiaoke. Ini clearance satunya. Oh, terima kasih. Melihat Yu Chao, Xiaoke kaget dan langsung mimisan. Loh, kenapa kau mimisan? Stop, jangan kesini. Aku khawatir gak bisa menahan. Dasar bajingan. Kalau aku tahu, aku gak akan membantumu. Si Yu Chao pun pergi. Dalam hati Xiaoke, Chao, aku butuh magic power. Aku gak kuat menahannya. Dia emang sedikit perawan. Xiaoke berkata, aku merasa seperti sedang sekarat sekarang. Si Chao berkata, konyol, tutup aja matamu. Nah, sekarang kita pergi nih ke sebuah gedung di mana ada si tua muda yang kemarin tuh, yang tadi. Kenapa Cao Caixin belum datang? Lalu tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Entahlah, kita melihat seorang bodyguard masuk. Bos, udah waktunya untuk rapat dengan staff. Dan sekarang kita melihat nih di tempat meeting staff. Lalu dia melihat seseorang dengan sebuah seragam. Ini ternyata semua seragaman biru gini nih. Hey, siapa yang suruh kalian untuk ganti seragam? Si bodyguardnya berkata, bos muda kedua baru aja memberikan seragam baru. Bahkan kantor cabang pun telah berubah sekarang. Nah, ini si kakek tua nih adalah finance manager. Dia bilang, bos meminta untuk membelinya. Kemudian dia membayar dengan 2 juta cek. Kau Feng kembali menikungku. Lalu kita melihat nih, si Fang Ke menghampiri si tua muda ini. Sebenarnya feeling Mimin, si tua muda ini tuh Cao Kongqi, tapi belum pernah dikenalin. Kayak dia namanya siapa tuh belum pernah dikasih tahu. Jadi Mimin gak berani berasumsi. Si tua muda berkata, 800.000 menjadi 2 juta. Kau pinter bisnis, gue lihat ya. Apa aku harus memberimu posisi presiden perusahaan, Itu sarkas ya guys, bukan beneran. Bro, kau salah. Aku dipermainkan Xiaoke. Lalu si tua muda melihat laporan mungkin ya, kertas laporan. Enggak, kau melakukannya dengan baik, tapi kau meremehkannya. Tua muda bertanya, di mana Leopard pergi? Si bodyguardnya menjawab, gudang di pinggiran kota. Tua muda melanjutkan, dia bilang punya saudara yang pandai bela diri. Biarkan dia membawakan saudaranya untukku. Lalu kita melihat nih, ini dia orangnya nih. Namanya itu Chin Hu, saudara Leopard. Kita sekarang pergi nih ke Yu Chao. Kalau kau nggak tahu menau, kau nggak bisa mengolok-olokku. Ternyata Yu Chao sedang di kelas mungkin. Lalu si Xiaoke datang. Hey, bolehkah aku bicara denganmu? Lalu tiba-tiba seseorang maju nih. Boy, apalagi yang akan kau lakukan dengan pacarku? Lalu orang itu ditonjok sama si Yu Chao. Siapa pacarmu? Kau nggak punya malu. Orang ini yang ini itu ada malaikat terbang. Namanya ini adalah Mawu, mahasiswa Universitas Haicheng dan pengajar di sekolah. Dalam hati Xiaoke, wah, pukulan yang bagus. Yu Chao berkata, bajingan, mau apa lagi kau ini? Bajingan, berani kau bilang begitu padaku, Xiaoke berkata, ini Yu Chao, aku hanya ingin minta maaf kepadamu. Maukah kau menerimanya? Dalam hati si Mawu, terlalu sulit untuk Yu Chao memaafkanmu hanya dengan permen lollipop. Baiklah, aku menerimanya. Gak mungkin. Oh iya, sekalian aku ingin belajar sesuatu denganmu kalau kau gak keberatan. Baiklah, ayo kita pergi ke hutan belakang untuk mengobrol. Dalam hati Xiaoke, aku seorang pria. Tentu saja, aku gak bisa selalu mengandalkan orang lain untuk melindungiku. Aku ingin belajar bela diri. Dalam hati si Mawu, hanya dengan permen lollipop? Ente. Yu Chao, tunggu sebentar. Tangannya kemana tuh? Dan si Mawu langsung ditendang. Kau mengganggu. Kau gak perlu ikut campur urusanku. Tidak, jangan pergi dengannya. Dan akhirnya mereka pun pergi ke hutan belakang. Lalu si Xiaoke berkata, aku ingin belajar gerakan singa bergulir. Sepertinya keren. Itu sama aja seperti kau ingin belajar berlari tapi belum bisa berjalan. Nih, jangan buru-buru. Belajarlah mulai dari telapak tangan dulu. Kalau cuma begitu, terlalu mudah. Kita melihat nih, mereka berdua bersiap-siap. Si Xiaoke maju menyerang, tapi si Yu Chao langsung menahan tangan kanan dari Xiaoke. Dia menariknya, hati-hati, aku bisa berubah pikiran. Yu Chao maju, toeng, dan Xiaoke langsung dihajar ke pohon. Gerakan apa lagi yang kau pakai itu? Si Xiaoke sampai mimisan. Bagaimana dengan gerakan harimau keluar dari celah? Luar biasa kan? Aduh, sangat ganas sekali. Yu Chao maju lagi nih. Brengsek, berani menggodaku.
kita melihat nih, tangan Xiaoke langsung dipegang dan dicetok ke lehernya tuh Xiaoke tuh. Lalu dadanya dipukul dan Xiaoke langsung di uppercut. Latih telapak tanganmu agar lebih kuat. Kau bisa menjadikan telapak tanganmu itu seperti pisau atau mengepal seperti tinju. Mengerti? Iya, ngerti. Aku mengerti. Lalu tiba-tiba ada seseorang datang dan berkata, apakah sepasang manusia ini sedang berlatih ciuman? Kita melihat nih, ternyata itu adalah si saudara Leopard tuh. Si Leopard berkata, kau Xiaoke kan? Iya, aku. Apa kau ingin membuat pakaian? Pabrik garment Xinxin siap membuatkanmu pakaian modis yang cocok untukmu. Apa kau punya jas bordir dari harimau yang ganas? Hehe, aku bisa membuat pakaian itu kalau kau mau. Hah, sepertinya bagus. Tapi sayangnya, aku datang untuk menghajarmu, bukan untuk memesan itu. Aku saudara Xiaoshan Leopard Chinhu. Lah, ini namanya Xiaoshan Leopard, Chinhu. Satu nama berbeda tuh. Ya, panggil aja dah Leopard gitu kan. Datang ke sini untuk mempermalukanmu. Hah, Leopard? Jangan-jangan kau ini sebenarnya datang dari Qiangpei Tichuan Museum. Hah, sepertinya kau gadis yang cerdas. Iya, aku dikenal sebagai Qiangpei Tiger Chuan nomor 1. Hei, lihat itu, ada Master Kong di sana. Hah, Guru Kong kesini? Hah, loh, nggak ada orang. Lalu si Xiaoke langsung ditarik. Hei, ayo, kita nggak bisa mengalahkannya. Sebaiknya kita lari. Berani kau mengelabuiku? Mati kau. Kita lihat nih, si Leopard maju dan berhasil mengejar mereka. Dan Leopard langsung menyerang. Awas, kita melihat nih, si Xiaoke maju dan memakan serangannya. Xiaoke menerima serangannya. Tiger Power telah digunakan. Value tersisa 768.668 perak. Kita melihat nih, si Xiaoke menahan serangan dari si Leopard dan Xiaoke menyerang balik, tapi mereka berdua akhirnya terhempas. Leopard berkata, ternyata kau punya kekuatan. Maaf jika sebelumnya aku meremehkanmu. Dalam hati Xiaoke, Tiger Powerku dijekal. Bagaimana mungkin? Kau, kemarilah. Kita melihat nih, si Xiaoke maju, cetak, mukul dada, mukul leher, di uppercut. Tapi si Leopard nggak kenapa-napa. Hei, masih belum cukup. Lalu Leopard langsung mencekek leher Xiaoke. Kau curang. Oke, sekarang giliranmu. Kau curang. Hei, lepaskan dia. Yu Chao maju dan menyerang. Percuma, aku nggak selemah itu. Jauh. Nah, muncul nih sistemnya. Butuh penggunaan forging pills. Efeknya bisa meningkatkan kekuatan tulang dan kekebalan. Berikan, aku membutuhkan itu. Ting, saldo tidak mencukupi. Jauh. Tolong berikan aku akan menemuimu nanti. Xiao berkata, dalam berbisnis gak diperbolehkan berhutang. Xiaoke sekarat, tapi sistem juga menerima top up. Hei, dalam kondisi seperti ini, kau masih berpikir bisnis, ha? Jangan khawatir, lebih penting mana, hidup atau uang? Yaudah, isi saldo, melakukan top up 1 juta. Sisa saldo 1.768.668. Melakukan pembelian medullary washing and forging pills. Sisa saldo 768.000. Oke, berarti kepake 1 juta tuh pillsnya. Medullary washing and forging pills berhasil digunakan. Ini menyakitkan. Rasakan ini. Saatnya kau melihat kemampuan Xiaoke. Kita melihat nih, tangannya Xiaoke tuh, 2 jarinya kayak maju dan menusuk ke arah matanya si Leopard. Dalam hati si Leopard, perlawanannya begitu cepat dan sengit. Ini aneh sekali. Dia mengalami perubahan yang sangat drastis. Apa anak ini titisan dewa legendaris? Prak. Kita lihat nih, Xiaoke terus menyerang. Dan Xiaoke menyerang leher dari si Leopard. Kerak. Lehernya patah ya, kayaknya. Dan si Leopard pun tumbang. Tunggu, aku bisa mati kalau begini. Ting, sistem mengembalikan 231.332.000. Saldo saat ini adalah 1 juta. Loh, kok bisa dibalikin? Mungkin gara-gara ngalahin kali ya, mungkin mengalahkan musuh gitu. Dalam hati Xiaoke, kenapa ada kembalian? Hehe, gabungkan semua agar mudah dihitung. Kau merobohkan dia. Nih, seriusan ini. Padahal dia adalah petinju yang terkenal. Kan kau yang mengajariku. Dalam hati Yu Chao, bahkan orang ini melawannya sendiri. Ini benar-benar gila. Yaudah, ayo. Latihan kita udah selesai. Tiba-tiba kakinya si Yu Chao seperti kesleo. Aduh. Lalu Xiaoke memberinya tangan nih. Ayo, aku akan membantumu berdiri. Dan ternyata seseorang menguntit nih. Dia melihat nih, berarti rambut mangkok. Dia melihat Yu Chao bersama Xiaoke. Hah, apa? Mereka sudah gila. Dan dia melapor ke si Mau. Si rambut mangkok berkata, ini buruk. Aku melihat Yu Chao keluar. Rambut mangkok ditendang. Apakah ada masalah jika dia keluar?
Apa kau ingin dia tetap berada dalam rumah, hah? Dia keluar bersama Xiaoke dan berpelukan. Hah? Yu Chao, kenapa kau melakukan itu? Kenapa kau seperti itu padaku? Bos, ini bukan waktunya untuk bersedih. Kita harus menemukan cara untuk mengambil dia dari Xiaoke. Xiaoke, bajingan ini menikungku dari belakang. Aku ingin... Bos, apa kau juga ingin balas dendam? Aku dengar istri Xiaoke adalah wanita tercantik di Haicheng. Hei, gak ada yang bisa menggantikan Yu Chao di hatiku. Ditendang. Aku akan memberi dia pelajaran agar dia tahu bagaimana kekuatan cinta. Waduh, bos, kau harus sabar. Sekarang kita pergi nih di seberang kampus. Seseorang berkata, "Hei, lihatlah, kampus sudah berubah menjadi tempat pacaran." Itu, dia seperti menantu Chao. Lalu kita melihat nih, si Mau menghampiri Xiaoke dan juga Yu Chao. Lepaskan dari situ dan kita selesaikan urusan sekarang. Mau, apa yang akan kau lakukan? Xiaoke, mari kita selesaikan secara jantan. Xiaoke bertanya, apa masalahnya? Mau menjawab, mari kita lihat siapa yang pantas menjadi pacar Yu Chao. Hei, tuh lihat, sepertinya seru. Pastinya Mau adalah sabuk hitam di taekwondo. Aku gak mau bertengkar denganmu. Hei, apa kau takut denganku? Dengan cepat Mau maju menyerang. Hei, jangan konyol, kau gak akan bisa mengalahkannya. Hei, itu pukulan maut Mau. Pukulannya sangat cepat dan salah menghindar bisa fatal. Kita melihat nih, si Xiaoke berhasil menghindarinya dengan cepat. Dalam hati Xiaoke, menurutku ini lambat sekali, seperti bermain tai chi. Hei, sadarlah! Dan Mau langsung ditampar. Yu Chao udah gak ada hubungannya denganmu. Dia bebas menentukan pilihannya. Hei, lihat! Ya Tuhan, justru sebaliknya, Mau yang KO. Pertarungan yang sengit, keren sekali. Sengit apanya sekali tampol mokat. Xiaoke berkata, ayo, aku akan mengantarmu pulang. Lalu tiba-tiba ada, RX-8. Lihat tuh, velgnya Mazda. Lihat tuh, scissor doors-nya. Suicide doors ya? Oh, nggak salah namanya. Lalu tiba-tiba, sayang, kuliah atau ternyata itu adalah Jiaxin. Iya. Lalu si Yu Chao langsung dilepas. Maaf, nggak sengaja. Aku terkejut. Brengsek. Suamiku, kau baik sekali dengan temanmu. Wah, itu cantik sekali. Aku merasa dia adalah wanita terindah yang pernah aku lihat. Mau berkata, apa yang dikatakan temanku sebelumnya ternyata benar. Jiaxin bertanya, "Hei, apa kau baik-baik aja?" Terima kasih, tapi tolong jangan salah paham. Dia hanya membantuku karena kakiku sakit." Jiaxin merespon, "Jangan berpikir seperti itu. Sudah seharusnya dia membantumu. Ya udah, sampai jumpa." Iya, sampai jumpa. Cantik, baik dan lembut. Pantas jika disebut wanita tercantik di Haicheng. Dalam hati Yu Chao sangat jauh jika dibandingkan denganku. Sayang, apa kau bahagia? Hah? Bahagia? Aduh. Kita lihat nih, Xiaoke dicubit. Dan akhirnya mereka berdua masuk mobil. Aku dengar dari Chiachang, kalau kau sedang berkelahi di sini, lain kali jangan lakukan itu lagi. Iya, Nona Jiaxin, kau gak perlu sampai seperti itu. Itu sama aja kau bermain-main dengan perkelahian. Jiaxin melanjutkan, sebenarnya aku ingin mengajakmu makan di restoran makanan barat, tapi aku baru aja mendapat telepon dari ayah. Dia sedang bertengkar di toko barang antik, jadi kita harus kesana dulu. Lalu akhirnya mereka berdua pun sampai di toko antik. Kita melihat nih, ayahnya si Jiaxin terbaring di lantai. Hei, kenapa ayahku? Kenapa dia terbaring di lantai? Jiaxin, andai aja kalau kau nggak datang tepat waktu, mungkin ayah sudah mati. Jangan main-main denganku. Aku telah banyak melihat orang model seperti kau ini. Ayahmu telah menghancurkan barang berharga di toko kami, Yuan Qinghua. Hah? Barang antik tembikar biru putih dari dinasti Yuan. Si orang yang pakai topi sama kacamata itu melanjutkan, Yuan Qinghua adalah barang paling berharga di toko kita. Barang itu bersertifikat senilai 30 juta dolar. Mati aku. Mendengar itu, Jiaxin kaget. Ada apa lagi nih? Kenapa jadi begini akhirnya? Dan akhirnya datang nih si tua muda. Saatnya aku bermain. Jiaxin, kenapa kau ada di sini? Melihat itu, Jiaxin, dia. Lalu si orang yang punya toko tuh yang pakai topi sama pakai kacamata, dia berkata, "Bos, apa kau datang untuk memeriksa toko? Sayangnya, ada sedikit masalah kecil terjadi hari ini." "Ada apa?" "Ini temanku, jangan permalukan mereka." Tapi bos, dia telah menghancurkan Yuan Qinghua, barang paling berharga di toko kita." Sial, ini adalah kerugian besar yang nyata besarnya. Tapi nggak apa-apa, asalkan Jiaxin setuju untuk kencan denganku, aku akan tanggung semua itu. Kau sangat licik. Kalau kau nggak mau kencan dengan bosku, kau harus ganti rugi senilai 30 juta. Apa kau mau, Jiaxin, sebagai kau turuti permintaannya, kau kongci 30 juta sangat besar. Kita nggak sanggup membayarnya. Pak, jika Jiaxin nggak mau dan kau nggak bisa membayarnya, kau bisa dipenjara. Jiaxin, turuti kemauan mereka. Ayah memohon kepadamu, ayah bisa dipenjara jika masalah ini berlanjut. Lalu tiba-tiba, Jiaxin, tunggu. Ternyata si Xiaoke menahan Jiaxin. Xiaoke,
Aku ini benar-benar salut. Ternyata kau punya keberanian untuk masalah ini. Apa kau punya uang 30 juta dolar? Belum. Tapi aku janji, aku akan bertanggung jawab dengan ini semua. Kau hanya seorang menantu, beraninya bilang seperti itu kepadaku. Kenapa kau nggak pergi kamar kecil dan bercermin aja sana? Si pemilik toko berkata, sepertinya akan sia-sia. Mana mungkin dia bisa membayar? Ayahnya Jiaxin berkata, Xiaoke, kau ini hanya buang-buang waktu. Apa kau mau membunuhku? Yuan Qinghua merupakan barang antik berbentuk guci yang dihiasi dengan lukisan teratai unik dan khas. Tapi aku lihat di pecahan ini hanya lukisan teratai biasa. Dalam hati si pemilik toko, brengsek, kenapa dia sangat mengerti tentang ini? Dalam hati si tua muda ini, apakah anak ini adalah penggemar barang antik? Yuan Qinghua nggak seperti ini bentuknya. Di bagian bawahnya sangat halus. Aku yakin ini adalah hasil kerajinan tangan biasa. Si pemilik toko, enggak, ini semua. Wah, suamiku, kau sangat cerdas. Si tua muda berkata, Xiaoke, jangan asal bicara. Barang itu ada sertifikatnya. Bagaimana mungkin itu palsu? Iya, itu betul. Jadi kau harus membayarnya. Dalam hati si pemilik toko, tampaknya bos masih tetap ingin berusaha. Xiaoke membalas, benarkah? Kemungkinan itu sertifikatnya palsu. Tampaknya aku harus pergi ke pusat penelitian relik budaya. Lalu tiba-tiba datang seseorang nih. Dia berkata, nggak perlu buru-buru ke pusat penelitian relik budaya. Aku akan membantumu. Kita lihat nih. Orang ini adalah Master Pao, ahli barang antik. Seseorang yang di belakang kiri berkata, Master Pao telah datang sekarang. Kita bisa tahu kebenaran tentang barang ini. Temannya yang di kanan berkata, tentu saja Master Pao adalah wakil dari asosiasi barang antik. Jadi pasti dia tahu mana barang palsu dan juga yang asli. Si pemilik toko berkata, sangat kebetulan sekali Tuan Pao bisa ada di sini. Dalam hati si pemilik toko, gawat. Orang tua ini bisa-bisa malah menggagalkan semua rencana Tuan Pao. Ini adalah masalah internal. Jadi nggak perlu untuk kau ikut campur. Selama itu tentang barang antik, aku tertarik untuk ikut andil dalam masalah ini. Lalu si Master Pao mulai mengecek nih barangnya. Pemuda, rupanya kau memiliki penglihatan yang bagus. Aku terharu. Si Tuan Master Pao berkata, pria botak, kau sering kali menipu. Ini bisa menghancurkan pasar barang antik. Aku bisa aja mengumumkan ini ke semua orang dan hidupmu akan terancam. Enggak, aku hanya bekerja sama untuk keluarga kau. Ini bukan ideku. Oke, berarti harusnya benar ya. Ini harusnya kau kunci. Lalu kau kunci langsung mendang si botak. Dasar nggak berguna. Tuan Pao, jangan salah sangka. Ini hanya salah paham. Aku sudah menyelidiki barang itu secara menyeluruh dan mendaftarkannya pada industri barang antik. Dalam hati kau Kongci, jangan sampai toko hancur karena orang ini. Yang jelas, pemuda itu telah mengetahui permainanmu dan dia yang menang dalam masalah ini. Jadi menurut aturan, dia bebas memilih barang apapun di toko ini gratis. Dalam hati Xiaoke, aku nggak paham masalah begini, tapi sepertinya ini hal yang baik. Baiklah, Xiaoke, silahkan pilih barang. Xiaoke, ini barang yang paling mahal. Dalam hati Master Pao, itu jelas bukan barang antik. Mending Yuan Qinghua. Lalu Xiaoke mulai melihat-lihat nih. Dan akhirnya Xiaoke pun manggil sistem. Ciao, kau emang sangat baik. Aku akan sangat berterima kasih kalau kau mau membantuku saat ini. Apa menurutmu, aku di istana suka mengumpulkan barang antik dan tahu banyak soal barang antik. Ciao. Jadi aku harus gimana? Apa yang harus aku lakukan? Seperti biasa. Iya, aku mengerti. Ting, perspektif AI telah digunakan. Jiaxin berkata, Xiaoke, matamu aneh sekali. Sekarang aku bisa melihat mana barang yang paling berharga. Tik. Nah, satu-satu mulai dicek nih sama si Xiaoke. Nggak ada yang bagus di sini. Aku coba lihat sebelah sana. Ini. Oke, lukisan itu. Ting, umpan balik 18 juta. Oh iya, kalau ada ting tuh berarti sistem ya. Ting, upgrade telah sukses. Waktu reset Shenhao telah ditentukan selama 72 jam. Hoki. Ting, Ho Xiaoke rank home value of local heroes 19 juta. Hermes dan Elvi ada di tanganku. Lalu tiba-tiba si pemilik toko tertawa. Baiklah, dalam hati si Kau Kongci, aku kira dia udah paham. Ternyata jangan, itu nggak ada harganya. Lalu si Master Pao membukanya. Sepertinya kau salah pilih. Tangin sudah nggak bernilai lagi. Emang bagus, tapi nggak ada seni di dalamnya. Si pemilik toko berkata, menurut aturan, setelah memilih nggak boleh lagi minta ganti. Sudahlah, tanda tangani aja lukisan ini. Oke, terima kasih Tuan Xiao sudah membantu mengurangi persediaan. Aku khawatir ruang yang diduduki oleh lukisan itu akan menjadi jamuran. Kita melihat ayahnya Jiaxin marah. Kau, Xiaoke, kau buang-buang waktu aja. Gak bisa pilih mana barang yang bagus. Jiaxin menahannya. Ayah, kita harus percaya dengan Xiaoke. Oke, berikan pisau. Hari ini aku akan memperlihatkan kalian sebuah keajaiban.
Lalu kita melihat nih, Xiaoke membuka lukisannya. Jadi kayak lukisannya ada 2 lapis. Lukisan ini ada 2 lapis. Li Konglin, lukisan pertama dinasti Xinghutu. Astaga. Sial, dia begitu beruntung. Oh, tidak. Bentar. Harimau itu nggak memiliki ekor. Itu pasti lukisan palsu. Kita melihat nih, lukisannya ada macan. Xiaoke menjelaskan, menurut rumor, Li Kongli adalah kuda nggak berekor, tapi berbentuk harimau. Jadi, harimaunya nggak berekor. Suamiku, pengetahuanmu luas sekali. Wah, pemuda yang hebat. Lalu si pemilik toko ditendang. Dasar, lihatlah tentang apa yang kau lakukan barusan. Ampuni aku, tenanglah bos. Lukisan yang sebelumnya hanya berharga 1 juta. Aku bisa menggantinya. Tapi di baliknya, terdapat nilai jutaan dolar. Lihatlah itu. Master Pao berkata, Li Kongling Xinghutu adalah karya terbaik yang memiliki nilai artistik tinggi. Sudah lama itu diincar oleh para kolektor. Lalu tiba-tiba si Master Pao bersujud. Tuan Xiao, aku bersedia membayar 18 juta dolar. Tolong jual kepada aku. Ternyata si Master Pao ingin beli nih. Wah, banyak uang. Suamiku luar biasa. 5, 6, 7... nolnya ada berapa? Hei, aku akan bayar 20 juta. Aku mau 22 juta. Xiaoke berkata, Pak, kau telah berjasa dalam masalah ini. Aku akan menjualnya padamu. Nggak, ada yang mau membelinya dengan harga lebih tinggi. Ayah, ini untukmu. Wah, akhirnya. Aduh. Sepertinya ini barang asli. Dan akhirnya si Kongci melihat nih ke lukisannya. Kongci berkata, beri dia pelajaran yang setimpal dengan nilai lukisan itu. Kita melihat nih, si pemilik toko langsung dihajar habis-habisan. Si bodyguard berkata, bos, aku yakin sekarang ibunya bahkan gak akan mengenali wajahnya. Kongci berkata, dasar sampah. Si bodyguard merespon, iya, penjaga toko ini adalah sampah. Terus si bodyguard ditampar. Siapa yang sampah? Yang aku maksud adalah kau. Di mana saudaramu? Kenapa dia nggak ada di toko ini sekarang? Bos, saudaraku yang itu telah gagal, tapi aku membawa saudaraku satunya lagi ke sini. Semua saudaramu adalah sampah, termasuk kau. Kali ini enggak. Saudaraku yang satu ini terkenal di Changpei. Bos, dia sangat kuat dan paling terkenal, serta ditakuti oleh banyak orang. Dengarkan aku. Aku harap dia nggak akan menyerah sepertimu. Dia akan menggantikan saudaraku yang kemarin dan membunuh Xiaoke. Baiklah. Tapi jangan lupa bawa Jiaxin untukku. Kau harus berhasil kali ini. Dalam hati si bodyguard, Bangs, kalau kau bukan orang kaya, aku gak akan mau bekerja untukmu. Lalu si Kongji ngelemparin duit nih. Dalam hati si bodyguard, wah, ini sangat menyenangkan. Emang duit segalanya. Kita lihat nih, kita kembali ke RX-8, yang berarti ini adalah mobilnya Jiaxin. Di mobil kita lihat nih, ini mata-matanya Xiaoke ada kayak petir-petir, bukan petir tuh, kayak ungu-ungu gitulah. Berarti lagi pakai perspektif eye. Jiaxin bertanya, suamiku, kenapa kau menatapku seperti itu dari tadi? Sangat indah sekali. Ting, penggunaan perspektif eye telah berakhir. Kau telah menggunakannya sebanyak 3 kali berturut-turut. Hei, tolong izinkan aku untuk menggunakannya sekali lagi. Lalu ayahnya nyerocos nih. Xiaoke, apa kau baik-baik aja? Apa kau ingin merokok? Lalu di tengah jalan kita melihat nih ada seperti spike gitulah, yang akhirnya ban dari mobil Jiaxin mengenainya dan akhirnya bannya pun pecah. Tidak, ban mobil ini pecah dan barangnya si ayahnya Jiaxin kena kaca dan barangnya pecah. Dan mobil mereka nabrak nih sebuah tiang. Lihat nih, RX-8 nih, sama kan? Jiaxin, apa kau baik-baik aja? Nggak apa. Bagaimana denganmu? Kita melihat nih, ternyata ada seseorang yang menahan Xiaoke. Jadi ini bertiga nih, bodyguard yang kemarin, yang rambut merah, terus bodyguard yang kemarin dikalahin, sama orang baru. Oh, berarti si Leopard gak mati. Tidak, barangku hancur. Si bodyguard rambut merah berkata, Pak Tua, kau terlihat sangat sedih kehilangan barang itu. Bagaimana jika menantumu yang mati? Apa kau gak merasa sedih? Tapi tiba-tiba si bodyguard dicekek. Emang kok soal duit nomor 1 ya. Aku gak peduli dengan apapun. Aku hanya ingin barang itu. Itu sama aja dengan aku kehilangan uang. Terus ayahnya ditampar. Kurang ajar. Beraninya kau memperlakukanku seperti itu, dasar tua bangka. Terus rambutnya ditarik nih. Asal kau tahu, aku sudah memilih saudaraku untuk menghabisi menantumu. Apa kau pikir ini akan sia-sia? Dasar pria tua bangka sampah. Hentikan, jangan pukul ayahku. Lalu si Leopard pergi nih ke arah Jiaxin. Hanya menangkapmu. Ini adalah pekerjaan mudah. Tapi dengan cepat Xiaoke menahan tangannya dan langsung
langsung ke depannya lah melindungi si Chasin. Si Leopard berkata, jangan paksa aku untuk memotong lehermu. Tapi Xiao Ke langsung menyerang dan dia membalas, maaf, aku hanya tahu gerakan ini. Dan akhirnya si Leopard pun tumbang. Hentikan apa yang kau lakukan kepada mertuaku. Hah? Lalu si bodyguard rambut merah langsung melepaskannya. Apa yang akan kau lakukan? Kenapa kau mau menyelamatkan pria tua bangka ini? Xiao Ke membalas, jujur, aku emang gak suka dengannya. Tapi aku gak bisa melihat istriku sedih. Bro, kita lihat nih, saudaranya maju. Hentikan omong kosongmu itu. Aku gak punya masalah denganmu. Kenapa kau cari masalah denganku? Apa salahku dan keluargaku padamu? Ini cukup mengerikan. Si orang baru ini berkata, menurutku, kau gak pantas bersanding dengan wanita cantik itu. Lalu dia menyerang dan Xiao Ke berhasil menahan tangannya. Setidaknya aku telah mencoba melakukan yang terbaik. Xiao Ke menyerang, tapi tangan Xiao Ke berhasil ditahan. Dalam hati Xiao Ke berhasil menangkap pukulanku. Sialan, sepertinya aku harus belajar lebih banyak soal gerakan bela diri. Tenang, setidaknya aku harus berhasil meloloskan diri. Sekarang giliranku. Rasakan ini. Kita melihat nih, si orang ini menyerang si saudara dari si bodyguard. Pukulan cabul. Ini aku kira bakal celaka. Si saudaranya membalas, aku nggak tahu kenapa orang sepertimu bisa mengalahkan saudara-saudaraku beberapa waktu lalu. Oh, harusnya kalian udah tahu kan jawabannya. Dia adalah orang yang kuat. Iya, mereka benar. Ciao, ada pekerjaan baru nih. Ciao berkata, sepertinya kau harus menggunakan ini. Iya, cepat, berikan. Jangan khawatir, aku punya uang. Tumben sebanyak ini. Kenapa kali ini Ciao terlihat baik? Ting, pembelian fake Xia berhasil. Harga 10 juta Shenhao. Ciao, apa kau nggak salah? Chiasin berkata, Xiao Ke, kau baik-baik aja. Dalam hati Xiao Ke, sepertinya ini adalah pembelian terbesar dalam hidupku. Kau sungguh keterlaluan. Aku akan memanggil polisi. Aduh, apa kau nggak salah bicara nih? Lalu tiba-tiba si Xiao Ke lompat. Nggak perlu memanggil polisi. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk ini. Kita melihat nih, Xiao Ke lompat sangat tinggi. Nggak mungkin. Tinggi sekali. Itu gila. Suamiku, apa kau nggak takut jatuh jika terbang begitu tinggi? Astaga. Wah, loh, ini kenapa ini bisa jatuh? Loh, tepat di atas kepalanya. Hei, jangan arahkan pantatmu kepadaku. Dan akhirnya dia terkena pantatnya dan langsung tumbang. Maafkanlah, aku baru pertama kali melakukan ini dan aku nggak bisa mengontrolnya. Ting, reward 10.000 yuan, balance 9,41 juta yuan. Sepertinya aku telah kehilangan banyak uang dan aku belum menemukan perbedaan setelah aku menggunakan itu. Oke, kalian berdua sekarang stop, jangan ganggu. Langsung pasrah ya. Mereka emang telah terbaring dengan rapi. Tapi uang 9 juta nggak sebanding. Suamiku, kau nggak apa-apa? Apa kau perlu pergi ke rumah sakit untuk kuperiksa? Aku takut kau kenapa-napa. Jangan khawatir, aku baik-baik aja. Syukurlah kalau kau baik-baik aja. Aku benar-benar takut kau kenapa-napa. Hei, jangan pura-pura mati. Nanti rugi barangku yang sudah pecah nih. Lalu Xiao Ke memegang pundak dari ayahnya. Ayah, sudahlah, ayo kita pulang. Ayahnya bertanya, gimana dengan mobilnya? Si Chiasin merespon, aku akan menelpon pihak asuransi. Xiao Ke berkata, aku akan membelikanmu mobil baru. Dan akhirnya kita pergi lagi nih ke kantor Kongci. Aduh, apa? Kalian semua gak berguna. Si bodyguard mencoba menjelaskan, bos, ini murni kecelakaan. Dia terbang begitu tinggi dan tiba-tiba jatuh tepat di atas kepala kami. Dak, ditendang. Aku gak peduli dengan prosesnya. Aku hanya butuh hasil akhirnya. Ternyata yang aku pikirkan benar. Kalian semua sampah. Bos, kali ini kita emang gagal. Tapi beri kami kesempatan. Si Leopard ditampar. Sampah. Udah habis kesempatan kalian. Mempercayakan kalian itu adalah hal buruk yang pernah aku lakukan. Lalu nih saudara yang ketiga nih yang baru nih, dia langsung berdiri. Hei, siapa yang suruh kau berdiri? Berlutut sana. Bos kami ini petarung, bukan berandalan sampah. Seharusnya kau menghargai usaha kami. Si bos kau Kongci membalas, lucu sekali. Kau ini hanya seperti semut kecil di mataku. Jadi kenapa aku harus menghargaimu? Aku bisa membeli apapun dengan uangku. Aku juga bisa menyewa 100.000. Sudahlah, gak penting aku menjelaskannya padamu. Lalu si Kongci langsung ditampar. Tan, jangan. Bro, aku membawamu ke sini untuk membantuku, bukan untuk melawan bos. Emang benar, tapi bukankah aku di sini untuk membantumu bertarung? Dan aku nggak terima dengan semua ini. Tapi kita masih butuh uang. Si bodyguard yang rambut merah berkata, nggak hanya uang, bahkan kita nggak bisa hidup lagi di sini. Apakah kita harus kembali ke Changpei? Karena sudah terlanjur ke sini, maka mau nggak mau kita harus tetap bertahan bagaimanapun caranya. Dan mulai hari ini panggil aku Qianglong. Oke, Qianglong. Akhirnya namanya dikasih tahu. Dari tadi gak dikasih tahu, Cok. Qianglong pergi dan berkata,
ikuti aku. Aku akan membawa kalian ke bos baru. Berani kau mengkhianatiku? Aku nggak akan membiarkan kalian bisa hidup lebih baik. Terus ditendang nih sama si bodyguard yang ini. Sampah. Dari dulu kau juga gak pernah membuat hidup kami lebih baik. Meski aku sudah bersamamu cukup lama. Terus ditendang-tendang, diinjek-injek tuh. Lalu si Kongqi mengambil telepon nih. Halo, beri aku info tentang Yupo. Aku ingin membunuh Xiaoke dan semua orang yang mengkhianatiku. Lalu sekarang kita pergi nih ke keluarga Chow. Kita melihat nih si Ciasin sedang make up. Xiaoke, kau sedang melakukan apa? Tidak. Nah, seperti biasa, perspektif I. Aku merasa kau memperhatikanku dari tadi. Enggak juga. Itu hanya halusinasimu aja. Lalu Ciasin berkata, aku ingin melihat rumah lama kita. Apa kau mau menemaniku? Baiklah, mereka berdua pun akhirnya pergi. Sesampainya di sana, Ciasin berkata, walau hanya setengah tahun gak kita tinggali, rumah ini terlihat bobrok sekali. Dan sekarang sepertinya sudah waktu renovasi. Kakek Chow adalah orang yang baik. Jika bukan karena dia, mungkin aku sudah mati kelaparan sejak dulu. Ini sedikit flashback nih. Si kakek, berarti kakek Chow kan tadi kan. Kakek Chow berkata, kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Ciasin, setelah kau menikah nanti, kau harus menjadi istri yang baik untuk Xiaoke. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita lihat nih, kakek dari Ciasin. Xiaoke, gak peduli apa pencapaianmu nanti. Yang jelas, kau harus tetap setia bersama Ciasin. Xiaoke merespon, baik ke, aku akan berusaha untuk selalu bersama dan melindungi Ciasin. Kakek, di luar angin cukup kencang. Sebaiknya kita masuk ke dalam rumah. Kakek tahu waktunya akan tiba. Sayang sekali, aku nggak bisa menikmati dengan pesta. Dan aku juga nggak bisa melihat cucuku menikah. Kakek, lalu si kakek memberi Xiaoke sebuah kalung nih, kalung sistem yang ide punya tuh. Xiaoke, aku titipkan ini kepadamu. Tolong jaga baik-baik. Setelah memberi Xiaoke kalung, tiba-tiba kakinya meninggal. Kakek. Satu lagi, Xiaoke, tolong bantu semua permasalahan yang ada pada keluarga Chow di masa depan. Aku percayakan kepada kalian cucuku. Dan akhirnya, si kakek pun beneran meninggal. Xiaoke berkata, saat itu, kakek meninggal secara tiba-tiba. Ayah meragukan wasiat yang disampaikan paman adalah palsu, sehingga mereka bertengkar. Keluarga Chow saat itu juga sedang mengalami krisis ekonomi. Seluruh aset dijual dan mencari pembeli kemana-mana. Sayang sekali, aku nggak bisa menahannya. Kalau aja bisa, mungkin aku bisa memperbaiki nama baik keluarga Chow. Mereka pun sampai di sebuah pohon. Aku akan tetap bersamamu. Dalam hati Xiaoke, janji itu nggak akan pernah kulupakan. Dalam hati si Ciasin, akhirnya aku bisa datang ke sini hari ini. Lalu akhirnya mereka berdua pun masuk. Ciasin berkata, aku ingat waktu itu, aku menaruhnya di sini. Kok nggak ada? Apa yang kau cari? Mungkin aku bisa membantumu. Foto lama, fotoku dan kakek. Aku menaruhnya di sini, tapi aku nggak menemukannya. Apa kau bisa membantuku? Oke, akan kucoba. Dalam hati si Xiaoke, Chow, perspektif I. Nggak jual. Hah? Kenapa? Aku punya uang. Kenapa kau nggak menjualnya? Hey, sudah berapa obat yang kau pakai? Berapa banyak yang kau beli dariku hari ini, ha? Apa kau tidak takut matamu jadi rusak? Baru kali ini aku melihat seorang sepertimu. Xiaoke membalas, istriku itu sangat cantik, jadi nggak mungkin aku bosan melihatnya. Kalau kau tahu itu istrimu, kenapa kau nggak langsung aja menyuruhnya berpakaian seksi dan bercinta denganmu? Kenapa kau malah rela membeli obat setiap hari? Oh iya, sepertinya benar juga. Oh iya, tapi kali ini aku benar-benar butuh obat itu untuk mencari sesuatu. Ayolah, berikan padaku. Apa kau nggak keberatan membelinya? Nih, ting, perspektif I berhasil digunakan. Shenhao balance 9,01 juta. Dan akhirnya perspektif I-nya aktif nih. Dan Xiaoke berhasil menemukan fotonya. Ciasin, aku melihat ada sesuatu di dalam situ. Dan akhirnya Xiaoke membukanya. Hah? Ada sesuatu. Saat dibuka, ternyata benar foto bersama kakeknya. Hah? Itu dia, ting. 5.901 Shenhao balance telah digunakan. Dalam hati Xiaoke, hah? Loh, kenapa mahal sekali? Loh, Xiaoke, ada apa denganmu? Xiaoke merespon, gak apa. Aku hanya berpikir foto ini sangat berharga untukmu. Iya, foto ini sangat berharga bagiku. Dalam hati Xiaoke, bagaimana bisa Chow salah memberikan harga? Atau emang sengaja? Apa itu? Biar aku lihat. Ini aku ingat sebuah mezzanine itu loh yang kayak kaset hitam gede yang di film-film jadul tuh loh, muter-muter. Aku nggak menyangka ini adalah peninggalan kakek. Xiaoke berkata, seharusnya ada sesuatu di dalamnya. Cia sih merespon, tapi di rumah nggak ada korom seperti itu, dan komputer juga nggak memiliki korom. Ya itu mungkin alat kali ya, alat untuk memainkan. Apa yang harus aku lakukan? Aku tahu di mana ada tempat untuk memutar ini. Hanya saja aku nggak tahu apa tempat itu masih buka. Dan akhirnya mereka pergi nih ke sebuah ini kayak universitas mungkin ya. Ciasin bertanya, aku ingat aku pernah datang ke sini dan bertemu denganmu. Saat itu aku takut dan melarikan diri dengan melompat melalui jendela.
Masa muda yang lucu sekali. Tapi sebaliknya, kau adalah orang yang baik. Justru keluargaku lah yang selalu berlaku buruk padamu. Dan kita melihat nih di sebuah ruangan. Bos, ada tempat kosong. Hah? Apa kau mau menyewa ruangan untuk menonton? Hah? Cantik. Hah? Cantik sekali. Sepertinya aku jatuh cinta. Kau sadar, ha? Lalu si penjaga itu berkata, lurus, belok kanan. Nah, situ. Maaf, aku telah melakukan kesalahan. Dan setelah mereka berdua pergi, dia menelpon seseorang. Tuan, sepertinya orang yang kau cari sudah datang. Nah, ini orang misterius nih. Apa dia adalah wanita yang cantik? Si penjaga menambahkan, gak hanya itu, bahkan kecantikannya adalah hal yang langka. Bos, semlehoy. Body semlehoy dengan hidung mancung dan juga seksi. Nah ya, itu dia. Kalau begitu, cepatlah. Aku takut dia keburu pergi. Dan mereka masuk nih ke sebuah ruangan. Kenapa kau datang ke tempat ini? Jangan-jangan akhirnya kita kembali ke tempat ini. Walaupun aku gak menyangka kita akan kembali ke sini. Aku suka menonton film Hong Kong. Lalu tiba-tiba seperti ada suara. Tempat ini menakutkan. Tapi ternyata saat mereka memutar yang kaset yang hitam itu, piringan hitam, muncul nih. Ini salah satu keinginanku. Ini akan terwujud setelah aku mati. Aku gak bisa mengatur keluargaku, terutama anak-anakku. Untungnya ada cucuku Chiasin dan menantuku Xiaoke yang bisa diandalkan dan memiliki ambisi tinggi. Mereka layak mendapatkan tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Dalam hati Xiaoke, sekarang aku mengerti. Chiasin berkata, ternyata kakek meninggalkan perusahaannya untuk kita, tapi diambil alih oleh paman. Kenapa mereka melakukannya? Iya, mereka sudah keterlaluan. Dalam hati Xiaoke, gak heran kenapa sistem Shenhao mengembalikan 800.000. Ternyata itu uangku sendiri. Selama aku masih menggunakan sistem, gak akan ada ceritanya kehabisan uang. Tiba-tiba muncul nih Chow Chow. Akhirnya kau mengerti. Si Xiaoke ngomong dalam hati ke si siapa namanya? Ke si Chow Chow. Jadi di sini tuh ngomong dalam hati, tapi ngomongnya ke Chow Chow gitu. Kamu nguping lagi? Tolong beri aku waktu sendiri. Chow Chow merespon, aku hanya ingin memastikan dan meyakinkanmu aja. Lalu tiba-tiba, Xiaoke langsung melihat ke jendela dan dia melihat nih ada seseorang datang bersama beberapa orang. Nah, kita lihat orang yang tengah ini bosnya adalah namanya Qian Wangfu. Si penjaga berkata, "Bos, mereka ada di atas." Si Qian Wangfu merespon, pria itu akan mati dan wanita itu akan hidup. Ingat, pria ini punya kemampuan, jangan ceroboh. Setelah itu, aku bisa melanjutkan kasinoku di hotel dan villa. Siap. Kita melihat nih, ada 4 orang mungkin petarung mungkin ya. Ada yang bawa pistol, bawa crossbow, bawa pisau, sama yang kayak di GTA tuh loh. Nah nih, yang ini nih. Tapi ini bentukannya sarung. Ini bukan akhir dari segalanya. Kalau kita nggak menyingkirkan kalau kita nggak menyingkirkan kau, maka hal seperti ini akan terus berlanjut dan mereka berempat pun masuk ke dalam gedung. Hanya ada 2 kemungkinan. Kalau bukan aku yang mati, berarti dia yang mati. Chiasin bertanya, Xiaoke, ada apa? Menurutku, ada orang yang ingin berniat jahat kepada kita. Jangan takut, percayalah padaku. Oke, aku percaya padamu. Lalu Xiaoke langsung mengambil piringan hitamnya. Ayo, ikuti aku. Kita melihat nih, ternyata satu orang udah sampai atas yang memegang pistol. Dan dia menembak ke arah Xiaoke. Untungnya, tembakannya gak kena karena Xiaoke berhasil menarik Chiasin dan juga berhasil menghindar. Dalam hati Xiaoke, aku gak bisa melarikan diri dengan cara biasa. Peluru biasa aja menembus tubuh dengan cepat. Bagaimana mungkin? Kecepatan pria itu luar biasa. Dan mereka menabrak nih pintunya. Jadi kayak ngedobrak. Dan Xiaoke melihat ada 2 orang yang tewas tertusuk oleh panah. Nah, kita lihat nih si pemanah. Tapi untungnya kali ini panahnya gak kena. Bayaran untuk membunuhmu adalah puluhan juta dolar. Dia menembak ke arah Xiaoke. Tapi untungnya Xiaoke berhasil menghindar. Dalam hati Xiaoke, aku gak bisa terlalu dekat dengannya. Apa yang harus kulakukan? Xiaoke melihat ke TV nih. Seseorang berkata di TV, "Kau memberiku kesempatan untuk membunuhmu dan aku akan dengan mudah melakukannya." Lalu Xiaoke langsung mematahkan piringannya. Ajalmu sudah di depan mata. Piringannya dilempar dan piringannya berhasil menancap ke tangannya. Xiaoke maju dan langsung memotong lehernya. Kau membuat kesabaranku habis. Mulai sekarang aku gak akan tinggal diam. Lalu Chiasin melihatnya. Suamiku, kau membunuh. Iya, aku membunuhnya. Ini dalam hati Xiaoke harusnya ya. Awalnya, aku merasa itu gak mungkin aku lakukan. Seperti ada yang bangun dalam jiwaku. Bahkan aku sangat bersemangat. Lalu Xiaoke menyadari sesuatu nih dan langsung melempar setengah lagi piringannya. Ternyata piringannya berhasil mengenai tangan yang megang pistol nih. Ayo, pintu belakang. Dalam hati Chiasin, maaf, Xiaoke melakukan ini karena terpaksa. Lalu saat mereka lari, kita lihat nih, mereka masuk ke dalam ruangan dan ada dibunuh. Jadi ada sepasang kekasih dibunuh oleh yang si megang pisau. Kau gak akan bisa melarikan diri dari pintu manapun. Dia sudah mati dan kau selanjutnya. Jaga omonganmu. Kita melihat nih,
si yang megang pisau mulai menyerang. Sedangkan di TV, ayo pukul aku. Tuh, kalau di zoom tuh isinya Bruce Lee tuh. Dan Xiaoke langsung menendangnya keluar jendela. Oke, thanks bro. Sama-sama. Aduh, gue receh banget ya. Dan akhirnya mereka berdua pun lari. Setelah mereka lari, mereka masuk lagi nih ke sebuah ruangan dan melihat seseorang sedang duduk yang pakai sarung tangan nih. Kau, kemarilah. Jiaxin bertanya, TV-nya mati, bagaimana ini? Xiaoke menjawab, saatnya aku beraksi. Lalu Xiaoke mengambil sebuah lighter atau korek api dan dia menyalakan sigar milik orang ini. Xiaoke berkata, bro, sangat membosankan jika kita harus bertarung. Gimana kalau kita menonton film? Hahaha, aku sedang mood. Kau bebas memilih film. Lalu Xiaoke memilih film yang boxing nih. Nah, ini dia. Istriku, pilih bagian yang paling intens. Si orang itu berkata, sebaiknya kau berhati-hati karena aku pasti bisa mengalahkanmu. Kita melihat nih, gak akan ada yang bisa menghentikan tinju nerakaku. Dia menyerang. Tapi TV-nya nih, kena tuh boxing, dar. Dan Xiaoke, kayaknya dia kayak mengimitasi gak sih? Dan langsung menghajar orang itu. Bro, apa kemampuanmu cuma segitu? Kau, kacau. Dan Xiaoke langsung membantainya. Suamiku, mereka semua bukanlah tandinganmu. Xiaoke langsung menarik Jiaxin. Dalam hati Xiaoke, tiba-tiba aku gak bisa mengendalikan diri. Apa yang kulakukan? Aliran darah dan detak jantungku gak beraturan. Apa yang terjadi padaku sebenarnya? Dalam hati Jiaxin, keinginan kakek membuatku untuk tinggal bersamanya. Selama 3 tahun, kita selalu diremehkan. Aku minta maaf untuk itu. Dan sekarang sudah waktunya bagiku untuk menjadi seorang istri sepenuhnya untukmu. Mereka pun keluar ruangan. Saat di luar, tiba-tiba mereka ditodong pistol. Hei pria tampan, sudah lama aku menantimu di sini. Dan dia mulai menembak ke arah Xiaoke. Suamiku, aku takut. Aku juga takut. Waduh, kau telah mengalahkan mereka semua. Dan tidak denganku kali ini. Kita melihat nih, tembakannya untungnya semuanya meleset. Hei, jangan menembak sembarangan. Itu menakutkan tahu. Hei, bukankah kau telah menyakiti tanganku, Sulit bagiku untuk menembak dengan tangan kiri. Sekarang giliranku. Lalu Xiaoke mengambil remote TV nih dan menyalakan TV-nya. Mari kita lihat siapa yang akan menang. Tapi saat diputar, isinya, wah, ini cara bertarung yang menarik. Lalu tiba-tiba Xiaoke membuka bajunya. Suamiku, kau jangan mengikuti adegan film itu. Wah, body yang bagus. Nah, sekarang Xiaoke langsung maju. Dan Xiaoke langsung menahan tangan yang memegang pistolnya. Tanduk macan. Dan wanita itu langsung dihajar. Gerakan ini cukup efektif. Dan di luar kita melihat nih, kita melihat Chen Wangfu bersama satu orang lagi. Wangfu berkata, Xiaopo, siapa menurutmu yang akan berhasil? Xiaopo membalas, menurutku Red Sister. Dia penembak jitu. Seharusnya dia berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Enggak, menurutku Mr. Green. Dia memiliki kecepatan dan kekuatan yang hebat. Xiaopo, kau atur barisan Kaucha. Lakukan dengan baik. Aku akan memberimu hadiah nanti. Terima kasih. Dalam hati Xiaopo, jika bukan karena dibayar, siapa yang mau melakukan semua ini? Dan akhirnya mereka berdua keluar nih. Apa aku nggak salah lihat? Mereka berdua keluar dengan selamat. Akhirnya kita bisa pergi dari tempat ini. Dan aku tetap ingin menggendongmu. Apakah dia Xiaoke? Bagaimana bisa dia mengalahkan semuanya? Xiaopo berkata, aku takut. Menurut saudaraku, Xiaoke memiliki kemampuan yang gak wajar. Benar-benar brengsek. Ayo kita pergi. Dan mereka berdua pun akhirnya pergi. Dan Xiaoke dan juga Jiaxin memanggil polisi untuk datang. Kita melihat nih, mayat-mayat tergeletak. Jiaxin berkata, mereka mencoba membunuhmu. Baiklah, aku akan menjelaskan rencananya. Mereka ini adalah pembunuh profesional dan mereka adalah buronan kami. Kami akan mengajukan bonus untukmu. Xiaoke merespon, jadi aku nggak dipenjara dan ada bonus? Si polisi membalas, tapi tentu saja kami nggak menganjurkan hal seperti ini. Sebaiknya kau hubungi kami jika menemui masalah seperti ini. Kita melihat nih, si penjaga toko ditangkap. Hei, lepaskan aku orang baik. Lalu si polisi mengeluarkan sebuah laporan nih, kertas laporan. Anda sudah lama buron, kau nggak bisa mengelak. Lalu akhirnya mereka berdua pun pulang. Jiaxin berkata, sayang, aku ingin memperbaiki Chow Group atau perusahaannya. Besok aku gak ingin kakek kecewa. Xiaoke merespon, baiklah, aku akan membantumu. Suamiku, kau begitu baik. Aku sangat lelah, saatnya untuk tidur. Lalu Xiaoke siap-siap nih tidur di lantai. Oke, aku akan menyiapkan lantai untukku tidur. Jiaxin membalas, apa kau nggak kedinginan tidur di lantai? Tidurlah di kasur. Nggak apa, aku nggak kedinginan. Tolol, ini gue nih ngapain? Lalu si Jiaxin, suamiku, aku tahu kau sangat lelah karena telah membunuh banyak penjahat hari ini. Jiaxin, aku kedinginan. Dan akhirnya mereka nggak jadi. Selamat malam. Ya, selamat malam. Aduh, gobloknya. Itu dalam hati Xiaoke ya. Dan kita melihat nih, dalam hati Xiaoke pas lagi tidur, lagi-lagi seolah ini nggak ada akhirnya. Kau nggak pernah bisa damai. Hajar, hajar.
Lalu tiba-tiba si Jiaxin keluar nih, dia bangun. Dalam hati Xiaoke, sepertinya dia nggak bisa tidur. Dan ternyata si Jiaxin siap-siap memakai pakaian rapi. Hah? Mau kemana dia? Loh, ini apa yang dilakukan? Pak, kejar terus taksi di depan itu. Dan akhirnya berhenti, dia sampai di sebuah perusahaan. Sial, kenapa kesini? Kita lihat nih, si supir taksinya juga nangis. Sabar tuan. Dan akhirnya si Xiaoke pun ikut masuk nih. Brengsek, kamera ini masih menyala. Dan kita melihat ternyata si Jiaxin bertemu dengan Cao Kongqi. Di sana Cao Kongqi berkata, Jiaxin, sudah lama aku menunggu kedatanganmu ke sini. Kau akan melakukan apa lagi untuk menyingkirkan Xiaoke? Dalam hati Jiaxin, Xiaoke, kau telah banyak melakukan sesuatu untukku, dan sekarang aku akan melakukan sesuatu untukmu. Kongqi merespon, sederhana, kalau kau nggak ingin Xiaoke mati, kau harus bersedia tidur denganku. Itu nggak mungkin. Aku sudah menikah dengan Xiaoke dan aku ingin hidup bersamanya selamanya sampai aku mati. Tapi aku dengar kau tidur terpisah dengan Xiaoke. Ini bukan hal biasa yang dilakukan pasangan suami istri. Seharusnya kau nggak perlu ikut campur dalam urusan kami berdua. Kongqi membalas, jadi apa itu benar? Bukankah itu karena Liu Yuan? Jiaxin merespon, tidak, aku sudah melupakannya. Kongqi melanjutkan, kalian berdua emang sama-sama pembohong. Tidak. Lalu tiba-tiba Jiaxin lehernya dicekek, tapi di sisi lain, aku tahu kalau aku sangat mencintaimu. Bahkan aku mengambil warisan utama keluarga kau hanya untuk mendapatkanmu. Mendengar itu Jiaxin kaget. Hah? Apa maksudmu? Ya, mereka lebih rela menyumbangkan hartanya daripada nyawa mereka. Jadi aku menghabisinya. Hah? Gila? Iya, aku emang gila. Aku gila untukmu. Lalu si Jiaxin mengambil pisau dari tasnya dan langsung menyerang Kongqi. Tapi Kongqi berhasil menghindar. Aku gak mau Xiaoke terluka lagi karenamu. Kita melihat nih, Kongqi berhasil menahan tangan dari Jiaxin yang memegang pisau dan juga mencekek leher dari Jiaxin. Brengsek, beraninya kau menyerangku. Dan Jiaxin dilempar ke lantai. Kau telah datang ke kandang harimau, jadi jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Lalu tiba-tiba ada yang menendang Kongqi dan ternyata itu Xiaoke. Dan Kongqi pun langsung terhempas ke meja. Suamiku, kau, jika aku gak bisa mendapatkannya, kau juga gak boleh memilikinya. Kita melihat nih, Kongqi mengambil pistol dan langsung menembak ke arah si Jiaxin. Tapi Xiaoke langsung maju ke depannya untuk melindunginya. Dan tembakannya kena nih ke tangannya dari Xiaoke. Suamiku, jangan coba-coba untuk menyakiti wanitaku. Hey, brengsek, apa kau masih yakin kau bisa selamat? Hah? Dragon, Tiger, Leopard, mereka semua gak bisa membunuhmu. Tapi kali ini kau gak akan selamat. Aku sih iya, karena aku yakin gak ada peluru di pistolmu. Lalu si Kongqi menembak dan tembakannya ternyata ada pelurunya dan mengenai Xiaoke. Ternyata aku salah. Dalam hati Xiaoke, setidaknya aku bisa melindungi Jiaxin dari peluru ini. Tolol, mati aja kau. Loh, tiba-tiba Jiaxin berkata, loh, paman kau, kenapa kau di sini? Kita melihat nih, si Kongqi melihat ke belakang sebentar dan Jiaxin langsung maju. Bodoh, kau percaya? Dan si Xiaoke langsung menghajarnya di perut tuh. Dan dia pun langsung terhempas keluar gedung. Dan harusnya sih mati ya. Kau udah mati kan? Nih, aku sudah punya data catatan kejahatan bajingan ini. Lalu tiba-tiba Jiaxin ditampar. Xiaoke, kau memukulku. Baru kali ini kau memukulku. Xiaoke berkata, mulai sekarang berjuanglah untuk tidak melakukan tindakan konyol yang membahayakan dirimu. Seorang wanita juga gak boleh menemui pria di malam hari. Dalam hati Jiaxin, ternyata dia sangat peduli padaku. Lalu akhirnya panggil polisi lagi nih, dikasih nih rekaman datanya. Aku yakin gak ada peluru di pistolmu dan lain-lain lah, rekaman lah. Dan kita melihat nih, Xiaoke langsung ditenteng karena peluru dari pistol. Dalam hati si polisi, apakah dia bunuh diri karena merasa bersalah? Loncat pagar, tulang rusuk patah. Ada banyak kasus seperti ini. Si polisi berkata, bawa mereka ke rumah sakit. Dalam hati si polisi, aku harus menyelidikinya secara hati-hati. Hey, selamat tinggal polisi cantik. Dan akhirnya si Xiaoke pun dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi, untuk diambil pelurunya. Yang pertama, pelurunya utuh tuh. Hah? Orang ini aneh, kulitnya tebal dan keras. Aku kesulitan. Hah? Dokter yang kanan berkata, Pak, kau telah diberikan anestesi sebanyak 3 kali. Jadi tolong tenang dan jangan banyak bicara. Hormati kami sebagai petugas. Oh iya, aku minta maaf. Dan akhirnya Xiaoke pun selesai dioperasi. Lalu muncul nih si Xiao Xiao. Xiao Xiao bertanya, hari ini kau gak bisa tidur kan? Kenapa kau kesini? Aku kesini hanya ingin menjengukmu. Bagaimana lukamu? Jangan cari masalah. Istriku ada di sini. Si Xiao Xiao melanjutkan, jangan banyak bicara. Dia sedang tertidur. Bahkan saat dia bangun pun, dia gak akan bisa melihatku. Dah. Nah, ini apa nih? Siapa namanya? Si Xiao Xiao mengambil sesuatu di tangannya nih. Aku hanya bercanda. Aku kesini ingin memberimu obat. Aku mengembangkan pil buatanku sendiri. Apa kau berani memakannya? Pil? Gimana cara makannya kalau ukurannya segede? Aduh, udah kayak bola tenis. Enggak, lebih gede lagi. Dan akhirnya
makanan pun diantarkan. Aku harap kau bisa makan makanan dengan lahap. Selamat makan. Dan kita lihat nih, pilihan segede bola segede bola kasti nih. Nah, ini Chow Fang mulai motong dikit nih. Semua hal dari Chow seharusnya bisa bekerja dengan baik. Jadi jangan buang-buang waktu. Tapi saya dicoba. Astaga, apa-apaan ini? Loh, ini kenapa gatal sekali? Oh, aku mengerti. Ternyata luka-lukaku bisa sembuh dengan cepat. Pil ini benar-benar ajaib. Jika ini berhasil, ini sangat berharga. Oh iya, hal baik tentu saja nggak boleh disia-siakan. Aku merasa lebih baik sekarang. Lukaku sudah nggak terasa sakit. Dan saat dibuka bajunya, ternyata lukanya udah nggak ada bekasnya. Wah, obat ini benar-benar luar biasa. Chow berkata, gimana? Tentu saja, resep kuno yang dapat menyembuhkan semua penyakit dalam sekejap. Xiaoke merespon, Chow, terima kasih banyak, kau harus memproduksinya. Dan aku akan menjualnya. Kita bisa bekerja sama. Chow merespon, iya, kita bisa jual 1 juta yuan. Lalu setelah itu, akhirnya mereka pun keluar dari rumah sakit. Xiaxin bertanya, Xiaoke, gimana dengan lukamu? Apa kau baik-baik aja? Lalu Xiaoke membuka bajunya. Nih, aku udah sembuh. Lihat nih. Wah, bagus. Kenapa bisa cepat sekali? Lalu Xiaoke berkata, aku dengar Paman akan menjual perusahaan hari ini. Kita harus menghentikannya. Dan akhirnya kita pergi nih ke perusahaan. Ada beberapa orang dan orang berkacamata ini belum dikasih tahu namanya. Dia berkata, Tuan Chow, kalau kau bersedia menandatangani ini, nama perusahaan Chow akan diubah. Sebenarnya aku ingin mengubah keluarga Chow menjadi keluarga nomor 1. Tapi baiklah, percayalah, ini adalah awal hidup yang indah untuk Xiaxin. Si paman yang kanan, dia berkata, Liu Yuan, kau benar-benar pemuda sukses. Bahkan Liu Group jauh lebih baik dari Kau Group. Kau benar-benar pemuda yang punya masa depan yang cerah. Oke, berarti yang kacamata nih yang kiri nih, namanya Liu Yuan. Sayangnya, aku kehilangan momen berharga. Aku menyesal telah pergi ke luar negeri saat dia membutuhkanku. Jangan khawatir, masih ada kesempatan di masa depan. Lalu tiba-tiba, brak! Xiaoke dan Xiaxin pun sampai membuka pintu. Xiaxin berkata, Paman, jangan tanda tangani. Kau nggak bisa semudah itu menjual perusahaan. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini, hah? Cepat keluar! Mari kita dapatkan perusahaan kembali. Si paman membalas, Hei, apa kualifikasimu untuk perusahaan? Keamanan! Jangan teriak-teriak, mereka nggak akan datang. Si bibinya berkata, Xiaxin, apa yang kau lakukan? Kami sudah menemukan wasiat kakek. Hah? Nah, akhirnya wasiatnya diputer nih. Aku nggak bisa mengatur keluargaku dan anak-anakku biasa aja. Untungnya, hei, apa maksudnya biasa-biasa aja? Aku selalu berusaha memuliakan keluarga Chow, tapi ternyata dia nggak pernah menganggapku. Xiaoke berkata, omong kosong, pasukan Chow sudah dekat. Bagaimana dengan surat wasiatnya? Apa kau bersedia menandatangani kontrak? Kau bisa tanyakan pada Liu Yuan. Akhirnya dia keluar nih menemui Xiaxin. Hei sayang, aku kembali. Selamat datang kembali. Dalam hati Xiaxin, aku berharap aku bisa menghadapinya dengan tenang. Liu Yuan berkata, dalam 3 tahun terakhir, aku menderita karena rindu. Akhirnya, aku bisa bertemu dengan dewiku lagi. Tapi tiba-tiba, Xiaoke langsung nih maju ke depannya. Apa maksudmu dewi itu istriku, ha? Dalam hati Xiaxin, apa dia belum tahu kalau aku sudah menikah? Siapa kau? Xiaxin menjawab, oh iya, aku lupa memperkenalkan. Dia adalah suamiku, Xiaoke. Hah? Halo Tuan Xiao, terima kasih telah menjaganya. Xiaoke membalas, itu wajar, karena dia istriku. Dan Xiaoke mengabaikan jabat tangannya. Tapi aku pikir, aku harus tetap mengejar cintaku. Mulai hari ini, aku akan bersaing denganmu. Hah? Kurasa aku nggak perlu membuktikannya. Kita lihat aja, hadiah apa yang akan kuberikan kepada Xiaxin. Nah, lalu nih, si Liu Yuan mengeluarkan sebuah kayak kontrak gitulah. Liu Yuan berkata, Chow Group akan menjadi milikmu sepenuhnya. Sepenuhnya? Iya, sebagai permintaan maaf karena telah meninggalkanmu. Dalam hati Xiaoke, brengsek, aku gak butuh itu. Aku hanya ingin mengembalikan Chow Group ke tangan yang tepat. Lalu kontraknya disobek. Baiklah, berarti kontrak ini udah gak berlaku. Jadi kau bisa membawa perusahaanmu secara langsung. Terima kasih, kalau kau punya masalah, kau bisa datang padaku. Dan akhirnya si Liu Yuan pun pergi. Tuan Liu, kau gak bisa pergi begitu aja. Kau harus beri kami kejelasan. Xiaoke berkata, sayang, tebak siapa yang kuundang? Xiaxin merespon, siapa? Jangan terlalu kejam. Hei, surat wasiat palsu, mengambil alih perusahaan bertahun-tahun, membiarkan kami makan angin dan kehabisan uang. Kita lihat nih, ada ayahnya sama ibunya dari Xiaxin. Mereka gelut. Xiaxin mencoba melerai. Berhenti, jangan bertengkar. Kita semua keluarga. Ini stempel resmi perusahaan yang akan menjadi milikmu nanti. Kakek, ini semua berkat perjuanganmu. Dalam hati Xiaxin, aku akan menjaga Chow Group. Kita melihat nih, Liu Yuan akhirnya keluar. Dan di luar, kita bertemu dengan tiga bodyguard kemarin tuh. Bos, ternyata Liu Yuan bos baru mereka nih. Ini ngomong Liu Yuan susah, Liuyuan. Liu Yuan susah, jadi mimin panggil Yuan aja ya. Yuan lebih gampang. Si Yuan berkata, Eren, kau datang juga.
Oh iya, bantu aku untuk menyelidiki informasi tentang orang ini. Saat dilihat, apa maksudmu adalah Xiaoke? Kemanapun aku pergi, kenapa aku selalu berurusan dengan orang ini? Yuan bertanya, apa kau mengenalnya? Dia menjawab, bahkan lebih dari itu. Kita melihat nih, datang nih seorang pekerja wanita. Dia berkata, perusahaan kain telah dijual, 12 studio desain juga telah dihentikan, aset utama garment juga hilang 2 tahun lalu, barang anti kakek juga berubah menjadi barang palsu. Dalam hati Xiaoke, gak heran hanya tersisa kekayaan 50 juta. Sisanya entah dibuat apa oleh Paman Ciasim bertanya, jadi berapa banyak biaya untuk mengembalikan itu semua? Si pekerja menjawab, totalnya sekitar 60 juta. Dalam hati Ciasin gak heran kenapa Paman ingin menjual perusahaan ini, karena Paman sudah gak sanggup untuk meneruskannya. Lalu Xiaoke memunculkan sebuah cek nih, jangan khawatir, aku bisa membantumu mengelola perusahaan berbeda dengan yang lainnya. Jika nggak ada uang yang cukup, sama aja dengan buang-buang uang. Kalau hanya 18 juta yuan aja, nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Ibu, kau pandai urusan bisnis. Apa yang ibu katakan adalah benar. Lalu Xiaoke memberinya cek yang tadi nih. Nih, coba lihat berapa jumlah uang yang ada dalam cek ini. Hah? Ini ting penukaran 42 juta nilai Shenhao telah berhasil dilakukan. Feedback 17 juta yuan. Hah? Bagaimana bisa kau mendapatkan uang sebanyak itu? Ternyata isi ceknya itu 60 juta. Gak usah terlalu dipikirkan. Ini sudah jadi kewajibanku sebagai suami. Xiaoke, terima kasih. Lalu Xiaoke sambil pergi berkata, gak perlu bilang seperti itu. Aku mau pergi ke kampus. Tuan Chow benar-benar pria idaman. Dia telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami. Ciasim berkata, kirim ini ke badan hukum dan minta mereka untuk membuatkan kontrak baru. Cantumkan Xiaoke sebagai ketua dan aku sebagai pemimpin. Dan tiba-tiba muncul nih, tidak, aku ingin jadi ketua. Bagaimana bisa pria tolol itu kau jadikan ketua perusahaan? Kau beruntung bisa memegang perusahaan ini. Tapi tidak untuk pria brengsek itu. Keinginan kakek sudah jelas. Perusahaan ini untukku dan Xiaoke. Ibunya membalas, iya, tapi gak perlu memberinya posisi ketua. Biarkan dia sebagai pekerja biasa di perusahaan. Ayahnya menambahkan, betul, karena dia hanya orang luar. Jason membalas, aku gak menyangka kalian masih saja menganggap dia orang luar selama ini. Aku akan menjadikanmu ketua dewan kalau kau bisa membayar 60 juta yuan sekarang. Jika tidak, keluarlah. Hah? Beraninya kau? Silahkan keluar. Sekarang kita pergi nih ke Universitas Haicheng. Di sana, Xiaoke berpapasan dengan seorang wanita berambut merah agak pink. Merah lah ya. Nah, wanita ini adalah Liu Xian, salah satu bunga sekolah di Haicheng. Liu Xian berjalan ke depan dari Xiaoke dan sengaja menabrak Xiaoke dan pura-pura terjatuh. Loh, kau kenapa? Xiaoke, aku merasa sedikit gak enak badan. Yaudah, biarkan aku membantumu mengantarmu pulang untuk beristirahat. BTW, kau pacar kau Feng kan? Dia, aku rasa gak perlu membahas itu. Baiklah. Dalam hati Xiaoke, aku juga gak peduli soal itu. Mereka pun pergi ke apartemen Wang Wang. Liu Xian berkata, ya kan? Liu Xian, ya. Liu Xian berkata, aku tinggal di kamar nomor 606. Astaga. Terus akhirnya gua tunjukin aja ya, nggak gua sebut. Xiaoke berkata, maaf, aku nggak bermaksud. Xiaoke nggak semalu-malu, aku nggak keberatan. Dengan cepat Xiaoke pun duduk. Maaf, aku hanya bercanda. Xiaoke, apa kau mau minum kopi? Xiaoke bertanya, apa kau merasa sudah enak badan? Lalu tiba-tiba, astaga, iya, aku lupa kalau sedang sakit. Dan itu, kopinya ditumpahin. Aduh, maafkan aku, celanamu kotor. Sini, aku bantu bersihkan. Tapi tangannya langsung ditahan oleh Xiaoke. Di mana kamar mandi? Aku akan membersihkannya sendiri. Dan Xiaoke pun pergi ke kamar mandi. Memalukan. Trik apa lagi yang akan Liu mainkan sebentar lagi? Tiba-tiba dia masuk. Liu, apa yang akan kau lakukan? Tolong tahan diri. Liu, handukmu jatuh. Xiaoke, apa kau sudah siap? Tolong! Tenang. Itu kalau volume yang aku kecilin tuh, itu kuping lu pada budek. Lalu orang-orang mulai datang nih. Itu, di kamar mandi. Cepat, dobrak pintunya. Dalam hati Xiaoke, oh, aku mengerti. Ternyata, dia emang sengaja melakukannya. Lalu pintunya dibuka nih. Ternyata ada kalau nggak salah yang kuning tuh Fangke, terus yang rambut merah yang kanan tuh Chiachiang, sama yang kiri namanya belum dikasih tahu, cuma si belah tengah, si rambut belah tengah tuh. Fangke berkata, Xiaoke, mau kemana kau? Ralat Fangke berkata, Xiaoke, mau kemana kau? Tapi saat dilihat, loh, di mana orang itu? Itu, di sana, mereka kabur. Ternyata Xiaoke kabur lewat jendela. Tapi si Liu juga udah nggak ada nih. Kayaknya dibawa oleh Xiaoke. Hei, cepat kejar, jangan biarkan dia bawa kabur wanitaku. Xiaoke, aku akan balas dendam atas pembunuhan saudaraku. Kita melihat nih, Xiaoke
pakai kayak cape merah udah kayak Superman tuh. Terus si siapa namanya? Si Liu dibawa. Gak semudah itu kau menipuku. Hei, Xiaoke, kau mau bawa aku kemana? Hah? Hei, aku tahu kemana aku akan pergi. Dan mereka pergi nih ke sebuah menara yang tinggi. Dan si Liu di drop off. Hah? Itu pantas ku dapatkan karena ulahmu. Hah? Ini tinggi, aduh, dingin sekali. Hah, Xiaoke, aku salah. Ibu, aku ingin pulang. Dan Xiaoke pun turun meninggalkannya. Di bawah, kita melihat nih, ada seorang kakek-kakek yang tepar. Pingsan, nggak pingsan sih kayaknya, nggak tahu. Tepar di tengah jalan lah, dan orang-orang mengurumuni. Dan Xiaoke melihatnya. Kakek itu jatuh. Apa aku harus membantunya? Periksa keseimbangan. Ting, keseimbangan. Ini, aduh, translatornya keseimbangan tuh balance. Kalau bahasa Inggris tuh balance tuh kayak saldo sisa sekian. Nah, itu balance kalau bahasa Inggris. Cuma mungkin karena translate-nya pakai Google Translate, jadi tulisnya keseimbangan. Jadi balance atau sisa saldo, ini sisa saldo Shenhao 17,01 juta. Oke, jangan buang-buang waktu lagi. Kakek, aku datang. Dan Xiaoke pun langsung turun. Apa kau baik-baik aja, kek? Hei tuh, siapa pria yang membantunya ini? Superman datang. Apakah kau Wei? Hah? Siapa? Bukan. Kita baru aja bertemu. Bagaimana keadaanmu? Si kakek merespon, menjawab, lumpuhku kambuh dan kau memukul perutku. Hah? Perut? Oh iya, maaf, aku nggak sengaja. Lihat kakinya nih. Akhirnya aku telah sampai di akhir hidupku. Kayak seharusnya hidupmu masih panjang. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Si kakek merespon, anak muda jangan repot-repot. Aku sudah jatuh sakit sejak usiaku masih muda. Dokter mengatakan aku bisa meninggal jika aku terjatuh. Bawa aku pulang. Aku ingin melihat cucuku sebelum aku pergi. Kek, jangan berkecil hati. Aku akan menyembuhkanmu. Ciao. Ini masalah nyawa. Tolong jual Xiaotan kepada aku lagi. Xiaotan tuh yang obat segede bola kasti itu loh. Ciao merespon, kalian belum saling mengenal, tapi kau sudah mengkhawatirkannya. Jangan kau jadikan orang lain sebagai percobaan obat Xiaotanku. Jika aku nggak memberikannya, kakek ini bisa mati. Ting. Pembelian 1 juta, balance 16 juta atau tersisa 16 juta. Reward 22 juta. Saldo balance nih. Balance-nya saldonya 38,01 juta. Hah? Kenapa rewardnya besar sekali? Kek, makanlah obat ini dan kau akan langsung bisa berdiri dan melompat. Melihat itu, kakeknya kaget. Hah? Apa kau ingin membunuhku dengan obat sebesar ini? Lalu akhirnya dipaksa makan sama Xiaoke. Tapi ini efektif. Makanlah. Minum, cepat, aku tersedak. Tapi tiba-tiba, ya Tuhan, dia bisa berdiri. Superman luar biasa. Berdiri? Hah? Pinggang dan kakiku gak sakit lagi. Mencoba melompat, dan ini gak masalah. Anak muda, siapa namamu? Aku bersedia membayarmu. Lalu polisi datang nih. Orang yang kiri berkata, petugas, itu orangnya yang telanjang berjubah belakang. Dalam hati Xiaoke, aku telanjang. Enggak, aku pakai celana dalam. Tapi dengan cepat, Xiaoke langsung cabut. Hei, Xiaoke, aku tahu itu kau. Jangan kabur. Ya Tuhan, apa dia benar-benar Superman? Dalam hati si kakek, Xiaoke. Lalu sekarang kita pergi nih ke, ini mungkin perusahaan kali ya. Xiaoke bersama Jiaxin sedang menggelar seperti konferensi pers atau acara lah. Jiaxin berkata, terima kasih atas dukungan Anda. Saya berdiri di sini untuk mengumumkan bisnis garment telah dibuka kembali. Lalu tiba-tiba muncul nih Liu Yuan bersama. Dia naik mobil Porsche Carrera GT. Waduh, Carrera GT. Nih, hei tuh, lihat, tampan sekali, tinggi, kaya, dan tampan. Lalu si ini nih, bodyguard rambut merah, memberinya bunga nih, mungkin buat dikasih ke Jiaxin lah. Ya kali cowok ke cowok. Bos, kau pasti berhasil. Liu Yuan merespon, kau harus menyaksikannya sebentar lagi. Lalu si Liu Yuan pergi menghampiri Jiaxin. Jiaxin, opening yang bagus. Dan ternyata bunga sama mobil tadi, Carrera GT, mau diberikan ke Jiaxin. Melihat itu, orang-orang kaget. Wah, gila, Porsche. Di sini Carrera GT, tapi di subtitlenya 911. 911 tuh ini. Nih. Nah, ini baru 911. Salah nih. Wah, gila. Porsche Carrera GT diberikan secara langsung. Aku sangat iri denganmu. Terima. Lalu tiba-tiba Xiaoke menahannya nih. Tuan Liu, istriku nggak butuh hadiah mobilmu itu. Nggak perlu. Setauku, dia selalu menyewa mobil untuk pergi kemana-mana setiap harinya. Mendengar itu, orang-orang kaget. Presiden perusahaan menyewa mobil setiap hari. Apa ada yang korupsi di perusahaan sehingga bos nggak punya mobil? Tidak. Kita hanya belum sempat beli mobil. Liu Yuan melanjutkan. Aku tahu kau nggak mampu membelikannya mobil. Jadi aku membelikannya mobil hari ini. Miskin. Seharusnya emang seorang wanita menikah dengan pria yang kaya dan tampan. Iya, seorang lelaki harus tahu diri soal kemampuannya. Lalu itu orang-orang ya random ya.
orang-orang yang sedang berkerumun yang ngomong. Lalu Ciasin memegang tangan dari Xiaoke dan dia berkata, "Aku senang dengan hadiahmu. Terima kasih. Tapi maaf, aku nggak bisa menerimanya." Lalu tiba-tiba muncul nih Ferrari 488. Iya, ini standar bukan pista. Ferrari 488. Melihat itu, orang kaget nih. Gila. Ferrari 488 langsung datang. Ini harganya senilai 22 juta yuan. Orang biasa nggak mampu membelinya. Lalu turun nih. Orang ini nih yang turun nih. Namanya Blade. Waduh, Blade. Blade. Orang-orang berbisik, siapa lagi orang ini? Semua orang terpana melihatnya. Si Blade berkata, "Tuan Xiao, mobil Anda telah datang. Tolong tanda tangani." Mendengar itu, semua orang kaget. Jadi batu noh. Xiao bingung nih. Maaf, si Blade melanjutkan, "Kemarin kau menyelamatkan ayahku di Chuanye Street. Ini adalah ucapan terima kasih." Nah, ini si Xiaoke sedikit flashback nih. "Aku akan membayarmu." Dalam hati Xiaoke, oh nggak heran kenapa begitu banyak feedback kemarin. Ternyata ini yang terjadi. Gua rasa ini bukan feedback, gua rasa ini kayak apa sih? Lu kalau belanja cashback. Nah, gua rasa tuh kayak semacam cashback deh, bukan feedback deh. Cuma nggak tahu lah ya. Gua ngikutin komiknya aja. Oke, lanjut. Xiaoke merespon, "Wah, maaf jika aku nggak sopan." Lalu Xiaoke memberinya nih kertas tadi nih. "Sayang, mobil ini untukmu, suamiku." "Hei, kau belajarlah seperti dia." Ditampol, Cok. "Apakah ini pantas untukku?" Xiaoke membalas, "Kau sudah jadi presiden perusahaan, jadi kau harus berpenampilan menarik. Terima kasih suamiku." Lalu akhirnya si Yuan pun pergi. Dia berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Apa-apaan ini?" Terus ini Xiaoke berbisik nih, "Hei, kenapa kau tiba-tiba mengirimkan mobil? Apa kau tahu jika aku membutuhkannya?" Si Blade merespon, "Keluargaku penjual mobil." Oh, lalu tiba-tiba ada sekumpulan orang datang. Minggir, perusahaan pakaian ini berutang upah kepada kami. Apa kalian masih punya muka untuk membuka perusahaan ini lagi? Ini yang tengah nih, namanya Egg. Telur. Kepalanya telur, badannya telur. Yang kiri nih, yang rambutnya mohawk, yang di kiri, cepat hancurkan papan nama mereka. Ditampol sama si botak si Egg. Goblok. Waduh, kita di sini untuk membuat rumor. Jangan bikin acara sendiri. Lalu Ciasin maju. "Diam, omong kosong kau. Cantik, sabar dulu. Kalau kau ingin kami tutup mulut, ada harga yang harus kau bayar. Kita butuh cuci mulut, bos." Lalu tiba-tiba ada mic mencelat kelempar tuh. Mencelat. Kelempar dan masuk ke mulut si Egg. "Apa ini bisa menutup mulutmu? Gimana rasanya, Kau, hei, ayo, bunuh dia sekarang." "Aku datang." Tapi Xiaoke menahannya. "Stop, ini hanya masalah sepele. Ayo sini kau, kalian, kemarilah." Kita melihat nih, Xiaoke langsung maju membantai mereka semua. "Seharusnya kau nggak datang ke sini." Tolong aku. Aduh, gelap. Aku nggak bisa melihat apapun. Suamiku, kau hebat sekali." "Hebat juga." Xiaoke menghampirinya dan bertanya, "Siapa yang menyuruhmu untuk buat masalah di sini? Apa kau pikir aku akan memberitahumu, Bangs?" Lalu kepalanya dihajar lagi sama ditendang oleh Xiaoke. Si Egg berkata, "Aku bilang jangan melawan." "Iya, Bos Wang lah. Dia yang membayar kami untuk membuat masalah di sini." Lalu datang nih, "Apa kau sedang mencariku?" Nah, orang ini nih yang kiri nih adalah Wang Qian. "Bos Wang, kita harus berkompetisi secara adil dalam berbisnis. Kenapa kau melakukan semua ini?" Si Wang Qian membalas, "Adil, butuh waktu 3 tahun perang harga untuk menghancurkan bisnis pakaianmu. Apa kau pikir itu semua adil?" "Bos Wang, kalau kau mau duduk dan berbicara, kita bisa bicarakan soal kerjasama. Ini baru permulaan. Aku akan membayar orang untuk datang setiap hari membuat masalah di sini." Lalu Xiaoke maju, "Jangan biarkan anjing ini berbicara omong kosong. Aku akan memukulnya sampai jatuh ke tanah mencari giginya." Wang Qian membalas, "Eits, aku akan panggil polisi kalau kau berani memukulku." Lalu tiba-tiba ada yang berbicara nih, "Bos Wang, kau begitu sombong." Ternyata itu si Blade. Si Blade maju. Wang Qian bertanya, "Siapa kau?" Saat dibuka kacamatanya, kau." Si Bos Wang langsung bersujud, "Maaf, aku salah. Aku nggak tahu kalian berteman. Tolong ampuni aku. Keluar dari sini dan jangan berani lagi kau ganggu Tuan Xiao. Jika tidak, kau akan tahu akibatnya." "Iya, aku mengerti. Dan akhirnya si Wang Qian pun pergi. Lalu tersisa nih sekarang hanya Xiaoke bersama si Blade. Si Blade berkata, "Kakek bilang ingin bertemu dengan Tuan Xiao." "Baiklah." Dan sekarang mereka berdua pergi sekarang nih pakai 488-nya. Si Ciasin berkata, "Xiaoke, sebaiknya kau kembalikan mobilnya cepat." Xiaoke merespon, "Bukankah ini baik untuk kita? Mobil ini sekarang sudah menjadi milik kita. Jadi aku bisa mengantarmu kapan aja. Jujurlah, dari mana kau mendapatkan banyak uang belakangan ini?" Xiaoke merespon, "Ada seorang wanita kaya yang menunjukkan cara menjadi kaya." "Cara menjadi kaya? Tunggu, wanita kaya? Xiaoke, apa kau mau cari masalah denganku,
Aku bercanda. Kita melihat nih, pakai Ferrari barunya, syung syung, widih nyalip-nyalip gitu kan. Loh tiba-tiba dikejar polisi. Loh, dikejar polisi kok berhenti? Mau pakai 488 kok. Ngapain takut? Dan akhirnya si polisi turun nih menghampiri mobil si Xiaoke. Kau mengendarai mobil dengan kecepatan penuh. Izinkan saya untuk memeriksa Anda. Saat dibuka, dalamnya Xiaoke dan itu polisi yang kemarin. Hah? Kau lagi? Kemarin telanjang, sekarang ngebut. Apa kau sedang depresi? Mendengar itu, Ciasin agak kaget. Hah? Telanjang? Bukankah kau ini polisi kriminal? Kenapa kau malah menangani lalu lintas? Sebagai seorang polisi, jika melihat tindakan yang membahayakan orang lain, aku harus mengatasinya. Dalam hati si polisi, sudah 2 kali aku bertemu orang ini. 3 dong, harus 3. Yang pertama, yang pas habis ngebunuh. Kedua, yang telanjang. Yang ketiga, yang ini. 3 dong, gimana? Terus si Xiaoke berkata, aku baru aja beli mobil, jadi agak sedikit bersemangat. Lalu Ciasin turun bertanya, apa dia benar-benar telanjang? Iya, jalanan heboh semalam. BTW, apa dia agak... Jason merespon, dia menantu keluargaku. Si polisi merespon, oh nggak heran. Oh ya, aku ada saran untukmu. Dia seorang menantu pria. Dia sangat depresi. Kemarin telanjang, sekarang kebut-kebutan. Dan aku nggak tahu apa lagi yang akan dilakukan besok. Ini, kau harus memperhatikan kesehatan mentalnya. Kalian melebihi kecepatan. Jika melanggar lagi, maka aku akan menjatuhkan denda untukmu. Baiklah, sampai jumpa. Xiaoke berkata, aku harap aku nggak akan melihatnya lagi. Lalu si polisi pun akhirnya pergi. Lalu si Ciasin berkata, Xiaoke, keluarga Chow merasa bersalah padamu. Terus, sore nanti kau jemput Chia Yao ke sekolah dan bersiap untuk makan malam bersama keluarga. Baiklah. Dan akhirnya Xiaoke pun pergi ke sekolah. Ngeri ya, sekarang udah pakai 488. Hei, tuh lihat. Ya Tuhan, siapa yang bawa mobil mewah ini? Wah, ganteng banget. Lalu Xiaoke masuk nih. Permisi, kelas 1, 301. Oh, baiklah. Aku akan mengantarmu. Hei tuh, pria tampan. Apa dia punya WhatsApp? Apa pria tampan itu udah punya pacar? Kita melihat nih, ada beberapa wanita yang sedang cheerleader. Seseorang berkata, Yao, saudara iparmu datang menemuimu. Hah? Kakak ipar Yao? Kenapa dia kesini? Sepertinya akan sia-sia. Xiaoke berkata, ada acara di rumah malam ini. Kakakmu menyuruhku untuk menjemputmu. Xiaoyao membalas, nggak ada waktu. Terima kasih. Bye. Lalu yang kacamata depan nih, dia berkata, kita sedang latihan pre-game sekarang. Kalau kau ingin mengajak dia pergi, kau harus meminta izin dengan guru Chow. Apa itu dia? Cepat semuanya. Kita melihat nih, gurunya tuh yang pakai baju olahraga yang agak gelap tuh, yang rambutnya mungkin merah ya. Kejar dia. Kalau kau berhasil mengejarnya, aku bersedia pulang denganmu. Baiklah, Xiaoke langsung lari. Teman-temannya si Xiaoyao berkata, Chow adalah juara lari. Iya, sepertinya terlalu sulit untuk saudara iparmu mengalahkannya. Tapi dengan mudah, Xiaoke mengejarnya. Hei, siapa itu? Ada bot di sini. Halo Guru Chow, aku... Bagaimana bisa kau menyusulku? Dalam hati si Guru Chow, kau ingin balapan denganku? Gak mungkin. Aku gak percaya dia bisa menyusulku. Aku juara pertama di High Cheng. Gak ada yang bisa mengalahkanku. Tapi di sini, Xiaoke lari mundur. Guru Chow, aku di sini untuk meminta izin membawa Chow Xiaoyao pergi. Dalam hati si Guru Chow, brengsek. Cepat sekali. Aku juara di High Cheng. Aku gak percaya kau bisa mengalahkanku. Si Guru Chow mencoba sangat keras untuk lari kencang nih. Tapi Xiaoke dengan santainya lari mundur. Xiaoke berkata, Guru Chow, apa kau nggak mengizinkan permintaanku? Hei tuh, Yao, lihatlah kakak iparmu mengalahkan Guru Chow. Apa kau masih bilang kakak iparmu adalah sampah? Kakak ipar, ayo semangat. Itu kakak iparku. Akhirnya Guru Chow pun menyerah. Gak mungkin, ini gak mungkin. Apa ini karena aku belum makan siang? Dalam hati Xiaoke. Aduh random, kenapa aku ketawa sih? Dalam hati Xiaoke, guru ini aneh sekali. Lalu si Guru Chow berkata, aku akan mengizinkanmu membawa Yao, tapi kau harus bisa mengalahkanku pada permainan lain. Xiaoke merespon, kenapa begitu sulit untuk meminta izin? Nah, yang pertama nih lompat jauh. Yang pertama, berarti ada yang lain dong. Oh iya, terus, ayo. Yang pertama, lompat jauh. Si Guru Chow berkata, Tuan Wang, martabat olahraga sekolah kita ada di tanganmu. Si Tuan Wang merespon, aku akan menyelesaikan ini dengan baik. Hei, aku atlet di tim lompat jauh tingkat nasional dengan 3 medali emas dan 8 perunggu. Lalu mereka berdua bersiap-siap nih. Nah, ini dua-duanya lari nih, jadi kayak barengan. Jadi yang lompat paling jauh dia menang. Nah, kita melihat nih, Xiaoke lari. Dalam hati si Tang apa Wang sih? Tuan Wang. Dalam hati si Tuan Wang, kecepatan melompatnya sepertinya ini buruk bagiku. Kita lihat nih, Tuan Wang cuma kayak nyampe setengahnya doang paling. Dan Chow Fang sampai ujung tuh. Dari beton, lantai ke lantai lagi, nggak ngejek pasir. Hah? Ini apa-apaan? Kakak ipar emang yang terbaik. Mereka semua jadi cheerleader. Yang kedua nih, sekarang lompat tinggi. Tuan Kau,
Kau harus berjuang demi kehormatan sekolah kita. Kalahkan dia. Jangan khawatir, aku telah memenangkan banyak kejuaraan internasional dan sudah terkenal. Apa kau udah siap? Xiaoke merespon, apa kau yakin mengalahkanku pada pertandingan final kali ini? Dalam hati Xiaoke, sekolah ini benar-benar aneh. Hanya meminta izin, harus melawan semua guru di sini. Lalu kita melihat nih, Xiaoke lompat sangat tinggi. Dalam hati Xiaoke, 900 meter. Hah? Kakak ipar pergi ke surga. Beda, pengertiannya beda. Yang satu pergi ke surga tinggi, yang satu pergi ke surga mokat. Wah, tinggi sekali. Dan Xiaoke pun langsung nyampe nih, turun di mattress. Apa sih mattress? Mattress, ya itulah yang kayak busa-busa gitu. Dan akhirnya mereka bersujud. Tuhan, terimalah sujudku. Kami mengaku kalah. Ya udah, jadi gimana? Izin disetujui. Lalu si Yao Yao akhirnya ikut dengan Xiaoke untuk pergi. Yao Yao bertanya, bagaimana bisa kau melakukannya? Xiaoke menjawab, nggak semua yang kita inginkan dapat dibeli dengan uang. Oh iya, lalu tiba-tiba, tunggu kakak ipar, tunggu. Xiaoke membalas, lupakan, aku udah punya istri. Kakak, apa kau nggak keberatan untuk melakukannya sekali lagi? Aku dalam hati Xiaoke, kenapa dia terlihat seksi? Lalu tiba-tiba tangannya si Xiaoke ditarik oleh Yao Yao. Aku keberatan, ayo pergi. Sial, kenapa kau tiba-tiba berubah? Sekarang dia malah nurut dengan kakak iparnya. Sepertinya itu alasan kenapa dia selalu bilang kakak iparnya itu buruk. Dia nggak mau kehebatan kakak iparnya terbongkar. Dia pikir itu lucu. Kakak iparnya tampan sekali. Lalu kita melihat nih, di depan gerbang universitas ada beberapa orang kayak gayanya kayak rock and roll metal tapi motornya Beat Mio. Yang ini nih, ini geng. Namanya Less Cold Gang. Jadi LESS kurang cold dingin geng. Berarti geng kurang dingin. Gue gak ngerti. Cuma itulah. Terus orang yang ini nih, yang rambutnya agak biru nih, yang pakai motor burung nih, dia berkata, Yao, gimana? Apa kau mau menjadi pacarku? Nggak, pergi kau. Dalam kamus keluargaku nggak ada kata pergi. Iya, nggak ada kata pergi, nggak ada kata mundur. Lalu Xiaoke langsung menendang mereka. Dan yang satu lagi nih ditendang tapi tepat berhenti di depan mukanya. Xiaoke berkata, apa kau masih tetap nggak mau pergi, Jika tidak, apa kau tahu apa yang akan terjadi padamu? Lemah. Melihat itu, si Yao Yao kaget. Dalam hati Yao Yao, kenapa dia bisa begitu baik? Dan akhirnya kita melihat nih, dia naik motor nih. Kau mau lari? Awas kau. Lalu Cao Fang langsung naik mobilnya nih, 488. Diam di situ, kau nggak akan bisa mengejarku. Dan gila, seperti biasa, karena mobilnya kenceng, nyung langsung cabut pakai motor Beatember. Beatember mana bisa ngejar? Apakah aku udah gak berguna lagi? Kejamnya dunia ini. Wah, di mana kamu nyewa mobil ini? Ini sangat keren. Xiaoke merespon, mobil ini aku berikan kepada kakakmu. Kau serius? Dan akhirnya mereka pun sampai nih. Si Yao Yao berkata, jangan permalukan keluargaku nanti. Makan aja, jangan banyak bicara. Kita melihat nih, orang ini nih adalah kakak Wang Tatong. Tatong berkata, sepupuku akhirnya datang juga. Nah, kakak tapi melihat si Xiaoke, dia acuh tak acuh, seorang menantu ternyata juga lagi datang ke acara pesta keluarga. Dan mereka pun akhirnya masuk. Semuanya adik sepupu datang. Adik sepupu, duduklah. Kita adalah keluarga terbesar di Haicheng. Ini rame banget nih. Ntar, tunggu gue lihat dulu. Ini yang paling kanan kan ayahnya si Jiaxin, yang kiri ibunya Jiaxin. Yang duduk nih, yang orang tua, dia adalah Wang Paye. Yang berdiri di belakangnya adalah Wang Fen, kakak Wang Lixin. Yang paling belakang, yang pakai kacamata, adalah sepupu kedua Wang Xiaotong. Mereka menyapa Yao Yao, tapi saat Xiaoke, halo, gak ada yang menyapa Xiaoke sama sekali. Lalu si Xiaoke disuruh duduk oleh Jiaxin. Duduklah. Wang Paye berkata, hanya ada satu kursi tersisa. Tentu saja, itu untuk orang yang asli dari keluarga kami. Jiaxin membalas, tapi menurutku, Xiaoke lah yang paling pantas duduk di sini. Terima kasih. Kenapa kau lebih mementingkan seorang menantu di keluarga kita? Hati-hati, jangan sembarangan memberikan prioritas pada orang lain. Masuk akal? Hei, Jiaxin, duduklah. Kau adalah pahlawan di keluarga kita. Si paman menambahkan, Jiaxin, aku dengar kau mengambil alih perusahaan. Itu bagus. Mendengar itu semuanya tertawa. Lalu Xiaoke berkata, Jiaxin, kau aja yang duduk di sini. Jiaxin merespon, enggak, kau aja yang duduk di sini. Dan Jiaxin, waduh, gak pantas. Ayo, cepat, tambahkan kursi sekarang. Kursi cadangan, cepat. Oke, selamat datang untuk hari ini. Aku baru aja menjadi manajer. Si ibunya, harusnya kan? Iya, ibunya Jiaxin merespon, Tatong, kau hebat. Namanya Tatong. Aduh, Tatong, kau hebat.
Kau diangkat menjadi direktur hanya dalam 3 tahun. Orang lain butuh waktu hingga 7-8 tahun. Tokoku baru aja mendapatkan gelas emerald senilai 22 juta yuan. Hah? 22 juta? Si Wang Feng yang paman yang kiri nih, dia berkata, Xiaoke, saat kau lulus, ikutlah dengan sepupumu bekerja. Itu semua adalah hal yang mudah bagiku. Lalu tiba-tiba ada mendobrak pintunya. Kita melihat nih, ternyata itu si Egg. Beri tempat ini untukku. Melihat itu, si ibunya Jiaxin berkata, anak ingusan, kau cari mati, penyihir tua. Apa kau udah bosan hidup, ha? Si Tatong berkata, jangan marah. Apakah Tuan Wang selalu menginginkan tempat juga? Kami akan segera mengubahnya. Si Tatong ditampar. Ternyata kau, bocah lelaki yang mengabaikan Presiden Wang dan gak ingin terlibat, ha? Jangan marah. Jangan salah paham. Kita akan pergi sekarang. Hei, apa yang kau lakukan? Ayo cepat pergi. Apa kau ingin membuatku kehilangan pekerjaan, ha? Iya, mari kita pergi. Direktur Wang adalah orang penting di daerah timur dan kita menerima permintaannya. Lalu tiba-tiba, hei, Egg anjing, biarkan keluarga Wang datang untuk meminta maaf. Tatong membalas, bajingan, apa kau gila? Apa kau ingin membunuhku, ha? Terus si Tatong ditendang. Terus si Egg berkata, siapa yang mengizinkanmu berbicara dengan Tuan Xiao seperti itu? Mendengar itu, orang-orang kaget. Tuan Xiao. Lalu si Egg berlutut, Tuan Xiao, aku nggak tahu kau ada di sini. Ada banyak orang di sini. Di mana Wang Qian? Masuk. Hah, beraninya kau memerintahkan Tuan Wang seperti ini? Kau hanya mencari mati. Lalu Wang Qian masuk nih. Tuan Xiao, aku datang, aku datang. Tatong berkata, Presiden Wang, jangan hiraukan dia. Dia hanya seorang sampah. Pak, ditampar Tatong. Kau yang sampah. Maaf Tuan Xiao, saya nggak tahu Anda ada di sini. Jika saya tahu Anda ada di sini, saya nggak akan berani melakukannya. Melihat itu, yang lain kaget. Hah? Gak mungkin. Tuan Wang menyanjung Xiaoke. Kau menakuti istriku. Sekarang kau harus minta maaf padanya. Maaf Nyonya Xiao. Gimana Tuan? Tuan Xiao, apa kau kenal dengan Tuan Xiao Tao? Bagaimana Tuan bisa mengenalnya? Xiaoke menjawab, aku menyelamatkan kakeknya. Hah? Menyelamatkan? Dalam hati si Wang Qian, aku nggak boleh menyinggung Xiaoke ini. Bos Wang berkata, hari ini aku yang akan mentraktir semua makanan ini. Buka sebotol 82 Lafite. Lafite. Lafite untuk Tuan Xiao dan tukar dengan 93 Lafite. Si Wang Fen berkata, sejak kapan Xiaoke menjadi orang besar? Si kakek, Wang Paye, dia menambahkan, generasi muda akan melampaui yang lebih tua. Lalu tiba-tiba ada yang datang nih. Ada apa ini? Sangat berisik. Ternyata itu adalah si siapa? Tuan Pao yang ngecek barang antik. Nah ini si Wang Xiaotong menghampirinya. Dia berkata, Tuan Pao, apakah Anda di sini untuk saya? Dalam hati Xiaotong, Xiaoke, apa yang akan kau lakukan? Biarkan aku pamer. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!